Telah meningkat? Sungguh meningkat. Ternyata dia benar, obligasi pemerintah AS memang naik beberapa poin persentase. Mungkin itu baru permulaan, jadi harganya belum naik. Setelah beberapa waktu, harganya pasti akan jauh lebih tinggi daripada sekarang. Saudara Li, ayo kita kembali ke Ban Huaxia. Ban Huaxia adalah ban pertama yang menyesuaikan harga obligasi negara karena banyak pembeli ingin membelinya dan sedikit penjual yang ingin menjualnya. Setelah para pimpinan ban berkonsultasi dengan atasan mereka, para atasan tersebut menyatakan bahwa mereka harus mengikuti aturan pasar dan mengizinkan kenaikan harga, sehingga harga pun naik. Ketika Feng Yu mengeluarkan obligasi negara senilai hampir 200.000 dari tasnya, staf ban tercengang. Bocah kecil ini ternyata punya banyak sekali obligasi negara. Sekilas, saya hanya meraup kurang dari 400 yuan dari transaksi ini, tetapi banyak obligasi pemerintah yang dibeli dengan harga di bawah nilai pasar. Setelah saya hitung semuanya, saya meraup hampir 10.000 yuan. Sayangnya, meskipun memiliki lebih banyak uang, hampir 10.000 yuan itu tidak terlalu mengejutkan Li Shiqiang. Ini adalah hasil kerja keras selama 2 bulan, menghabiskan hampir 200.000 yuan modal, dan duduk di kereta dalam waktu yang begitu lama dan penuh kekhawatiran, hanya untuk mendapatkan kurang dari 10.000 yuan. Itu lebih baik daripada menukar obligasi pemerintah dengan orang lain, yang berarti lebih sedikit pekerjaan, lebih banyak uang, dan lebih dekat dengan rumah. Terlebih lagi, mereka berdua menghabiskan banyak uang untuk perjalanan pulang pergi ini, jadi Li Shiqiang merasa tidak perlu datang lagi. Akan lebih baik jika Feng Yu bisa mendapatkan lebih banyak mata uang asing, yang akan lebih menguntungkan. Kupon valuta asing tidak mudah didapat sekarang. Hanya ada sedikit orang di kereta pulang. Feng Yu dan Li Shiqiang duduk di ranjang bawah, dengan ayam panggang, kacang, dan hidangan lainnya di depan mereka. Tetapi keduanya tidak minum alkohol. Saudara Li, biar saya hitungkan. Ketika Anda membantu orang menukarkan obligasi negara, apakah nilai nominalnya hanya 5 yuan dan 10 yuan? Tetapi ada juga obligasi negara senilai 50 yuan, 100 yuan, 500 yuan, 1000 yuan, dan 5000 yuan. Mengapa Anda hanya bisa menerima 5 yuan dan 10 yuan? Tanya Feng Yu sambil merobek paha ayam. Aku juga tidak tahu. Sepertinya kalau harga nominalnya tinggi, orang-orang enggan menjualnya. Li Shiqiang mencubit kacang dan memasukkannya ke dalam mulut, tampak sangat tertekan. Ini uang hasil jerih payah, hasil dari belanja. 10 dolar, bunganya 2 dolar selama 5 tahun. Kalau kamu kasih 1 dolar lebih, orang lain yang malas antri di bank akan menjualnya kepadamu. Tapi bagaimana dengan 100 dolar? Bunganya 20 dolar. Kira-kira orang lain mau kasih 10 dolar dari 20 dolar itu enggak, ya? Kalau begitu, aku juga hanya bisa mendapatkan 1 dolar. Aku akan memberikan 119 dolar untuk 100 dolar, bantah Li Shiqiang. Feng Yu menggelengkan kepalanya. Apakah kau mengerti apa itu modal terikat? Apakah kau mengerti biayanya? Kita perlu berusaha sebaik mungkin untuk mengubah uang yang kita miliki menjadi uang yang dapat digunakan, agar mengalir. Awalnya, kita bisa menghasilkan 1 dolar dari setiap 11 dolar, tetapi sekarang kita harus menghasilkan 119 dolar untuk menghasilkan 1 dolar. Meskipun tampaknya kita bisa menerima lebih banyak obligasi pemerintah, apakah menurutmu keuntungan kita meningkat? Li Shiqiang menggaruk kepalanya, berpikir itu masuk akal. Namun, ide Feng Yu untuk membeli dan menjual obligasi pemerintah antar dua negara juga tidak dapat diandalkan. Ia harus bekerja keras untuk mendapatkan penghasilan kurang dari 400 yuan, dan ia harus mengambil cuti. Itu tidak sepadan. Melihat ekspresi Li Shiqiang yang acuh tak acuh, Feng Yu melambaikan kertas berisi nomor telepon. Harbin akan segera dibuka sebagai kota percontohan, yang memungkinkan perdagangan obligasi pemerintah secara bebas. Begitu Harbin dibuka, kau bisa menghubungi nomor-nomor ini dan kau akan mengerti. Feng Yu menjaga paruh pertama malam, sementara Li Shiqiang menjaga paruh kedua. Ketika Feng Yu bangun subuh, sudah waktunya turun dari bus. Kali ini, Feng Yu tidak naik bus. Sebaliknya, Li Shiqiang memberinya tumpangan gratis ke pertanian dengan mobil di kantor pos. Meskipun harus memutar 2 kali, ia dijamin tiba sebelum tengah hari. Setelah kembali ke sekolah, gurusan menanyakan beberapa hal yang membuatnya prihatin. Feng Yu berkata bahwa kerabatnya selamat dan kondisinya membaik secara signifikan. Jadi ia bergegas kembali. Ia terus mendengarkan ceramah dengan saksama setiap hari. Sepulang sekolah, ia akan tinggal di kelas dan meminta bantuan Lina untuk pelajarannya. Ia juga mengajari Lina sedikit bahasa Rusia, dan keduanya mengalami kemajuan pesat. Seminggu kemudian, Harbin juga mengizinkan perdagangan obligasi negara secara bebas. Li Shiqiang teringat apa yang dikatakan Feng Yu dan menghubungi nomor Ban Huaxia di Shenzhen dengan setengah yakin dan setengah ragu. Halo, berapa harga obligasi pemerintah saat ini? Berapa banyak yang ingin Anda ketahui? Mata Li Shiqiang melebar dan napasnya memburu. Dia tidak mempercayainya dan menelepon setiap nomor telepon satu persatu. Sudah naik, peningkatan besar. Sekarang,
Harga obligasi pemerintah 100 yuan di Shenzhen telah menjadi 105 sen. Baru beberapa hari, harga obligasi pemerintah telah melonjak begitu tinggi. Jika ia menggunakan obligasi pemerintah senilai 200.000 yuan, ia bisa menghasilkan 1.000 yuan dalam sekali jalan. Bisnis ini jauh lebih mudah dijalankan dan keuntungannya jauh lebih mudah daripada obligasi pemerintah berdenominasi kecil di tangannya. Li Shiqiang segera meminta cuti dari bosnya, mengambil semua uangnya, dan pergi ke Ban Industri dan Komersial Tiongkok di dekatnya. Ia berkata dengan bangga, "Saya di sini untuk membeli obligasi pemerintah. Saya akan mengambil apapun yang Anda miliki." Anak muda, tahukah kau berapa banyak uang yang kita terima bulan ini? 100.000. Kau mau berapa lagi? Berapa banyak yang bisa kau beli? Presiden Ban kebetulan ada di sana dan sangat meremehkan pemuda yang pamer hanya karena punya sedikit uang ini. Li Shiqiang berkata dengan keras tanpa rasa khawatir, "Kalau begitu aku akan mengambil semua yang 100.000 yuan. Apa katamu?" Tangan Presiden Ban yang memegang cangkir teh tiba-tiba bergetar hebat, dan teh panas yang mendidih tumpah ke tangannya. Tetapi dia tidak merasakannya sama sekali. "Kubilang aku mau semuanya." Li Shiqiang meletakkan ranselnya di depan meja kasir. Sekarang semua orang menatap Li Shiqiang. Mungkinkah anak ini membawa uang tunai 100.000 yuan? Ketika semua orang di Ban melihat Li Shiqiang benar-benar mengeluarkan 10 bundel uang kertas 100 yuan dari ranselnya, mereka menatapnya dengan rasa iri, cemburu, dan kebingungan di mata mereka. Jendela-jendela itu semuanya tertutup. "Kemarilah dan bantu hitung uangnya." Mesin hitung uang baru saja menjadi hal yang umum di Ban pada saat itu dan kesalahan sering terjadi. Jadi sebagian besar Ban masih terbiasa menghitung uang dengan tangan. Di tempat lain antreannya panjang, tetapi hanya di tempat Li Shiqiang ini, bukan hanya semua orang sibuk melayaninya, tetapi Presiden Ban juga datang sendiri dan menyalakan sebatang rokok TH untuknya. "Apa pekerjaan pemuda itu?" tanya Presiden Ban sambil tersenyum. Li Shiqiang melirik Presiden Ban dengan waspada. Dia berbisnis bulu. Dia menghasilkan sedikit uang, tetapi dia tidak ingin mendukung negara. Jadi dia membeli obligasi pemerintah. Kalau mau untung di bisnis bulu zaman sekarang, harus dikirim ke selatan. Anak ini pasti baru pulang dari selatan, kan? Presiden Ban itu mengamati Li Shiqiang dari atas ke bawah, mendesah lega atas keberuntungannya. 10 menit kemudian, inventarisasi selesai. Li Shiqiang juga menghitung obligasi negara, memasukkannya ke dalam ransel, dan pergi sambil memegangnya. Dia membawa 200.000 yuan kali ini, dan dia hanya membeli 100.000 yuan di sini. Dia harus mencari bank lain untuk membeli lebih banyak. Setelah kembali ke bank, Li Shiqiang kembali dikagumi orang lain. Begitu mengeluarkan 100.000 yuan, ia langsung menjadi pusat perhatian semua orang. Rasanya luar biasa. Li Shiqiang naik kereta ke Shenzhen sendirian semalaman. Ia teringat kata-kata Feng Yu dan memastikan untuk membeli tempat tidur-tidur, terutama tempat tidur atas, agar kecil kemungkinannya dicuri. Meskipun hanya ada sedikit orang di dalam kereta, Li Shiqiang masih menahan keinginan untuk tidur. Namun, di tengah malam, ia tertidur. Ia terkejut ketika kondektur membangunkannya, tetapi ia lega melihat tas itu masih di tangannya. Ketika ia membukanya, ia mendapati surat utang negara masih ada di sana. Setelah menjual semua 200.000 obligasi negara, Li Shiqiang membeli beberapa roti dan terus bergegas ke stasiun kereta untuk membeli tiket pulang tanpa berani tinggal sebentar. Saat kembali ke Harbin, hari sudah malam. Li Shiqiang tak kuasa menahan diri untuk menelepon sekolah Feng Yu di stasiun kereta. 10 menit kemudian, ketika Feng Yu menelepon balik, ia berseru dengan gembira, "Xiao Yu, 100 yuan itu sudah menjadi 105 sen. Aku sudah menghasilkan hampir 900 yuan dari perjalanan ini. Kita akan kaya raya." Suara Feng Yu yang santai terdengar dari telepon. "Tenanglah, Saudara Li. Ini hanya sejumlah kecil uang. Kita akan menghasilkan banyak uang di masa depan." Saat Feng Yu masih belajar giat bersama Lina di sekolah, sesuatu yang besar terjadi dalam keluarga Li Shiqiang. "Apa katamu? Kamu mau resign? Dasar anak nakal. Waktu aku pertama kali memberimu pekerjaan di kantor pos, aku sudah memohon-mohon pada bosku, memberinya hadiah, dan bahkan mentraktirnya makan. Dan sekarang kamu mau resign?" Ayah Li menunjuk Li Shiqiang dengan jari gemetar, berharap ia dapat menamparnya sampai mati. "Ayah, tahukah ayah berapa penghasilanku beberapa bulan terakhir ini? Puluhan ribu. Aku hanya bertanya berapa penghasilanku dalam sebulan dengan bekerja? Kurang dari 100. Aku bisa mendapatkan gaji beberapa tahun dalam sebulan sekarang, jadi kenapa aku masih harus bekerja? Aku baru saja cuti beberapa hari, dan lihat reaksi direktur kita. Dia benar-benar memarahiku di depan semua orang. Kamu cuti berapa hari? Aku nggak akan tahu kalau nggak tanya. Kamu baru kerja 4 hari bulan ini. Bos mana sih yang bakal menoleransi kamu selama itu? Kalau aku nggak punya harga diri, kamu pasti sudah dipecat. Kalau begitu pecat saja aku. Lagi pula aku sudah tidak mau melakukan pekerjaan ini lagi. Aku tidak punya kegiatan setiap hari. Masa depan apa yang bisa kumiliki?" "Shiqiang, kok kamu bisa ngomong gitu?
Apa salahnya kerja di sini? Kerjanya nggak capek, stabil, dan kamu bisa punya rumah nanti. Ibu Li pun ikut membujuk. Bu, bukankah ini cuma rumah? Kita mampu membelinya sekarang. Rumah manapun yang ibu suka, kita bisa membelinya di seluruh negeri, termasuk di ibu kota. Kau memberontak padaku. Kau bahkan tidak mendengarkan apa yang kukatakan. Ayah, Xiao Yu bilang orang harus melihat ke depan dan melihat masalah dari perspektif perkembangan. Pekerjaanku saat ini sepertinya bagus, dan banyak orang iri padaku. Tapi kalau kita beli rumah besar dan mobil, bukankah akan lebih banyak orang iri pada kita? Inilah satu-satunya cara untuk menjalani hidup yang lebih bermakna. Omong kosong. Jangan pikir aku tidak tahu apa yang kau lakukan. Berdagang obligasi pemerintah dan pergi ke Shenzhen setiap hari. Kau hanya berspekulasi. Ini urusan biasa. Xiao Yu bilang menurut peraturan nasional, obligasi negara bisa bebas diperjualbelikan, dan tidak ada pajak. Lihat saja adik paman Zhao, Chuan Xi. Dia membeli TV berwarna besar untuk keluarga saat festival musim semi. Apa katamu waktu itu? Lihat betapa hebatnya dia. Sekarang kita juga mampu membelinya, dan kita bisa membeli TV berwarna impor yang lebih bagus dan lebih besar darinya. Li Shiqiang membuka mulutnya dan Xiao Yu mengatakan sesuatu. Lalu menutup mulutnya dan Xiao Yu mengatakan sesuatu, yang membuat urat di dahi ayah Li berdenyut. Seorang pria berusia 20-an benar-benar mendengarkan kata-kata seorang remaja. Bukankah itu cukup memalukan? Berita itu akhirnya sampai ke keluarga Feng. Feng Xingtai baru saja selesai membajak dan menanam di musim semi, dan sedang menjemput Feng Yu dari sekolah, bergegas ke Harbin. Menurut mertuanya, keputusan Xiao Li untuk berhenti dari pekerjaannya yang tetap di kantor pos adalah ide putranya. Ayah, apa hubungannya ini denganku? Bukan aku yang mendorongnya untuk mengundurkan diri, kata Feng Yu lemah. Tentu saja, Li Shiqiang dimarahi bosnya karena terus-menerus meminta cuti. Pada akhirnya, itu karena ia menyuruh Li Shiqiang bolak-balik ke berbagai tempat untuk menjual obligasi pemerintah. Namun, ia tidak pernah mau mengakui kesalahannya. Diam. Begitu sampai di rumah Paman Li, minta maaflah segera setelah masuk. Paman Li memang pemimpin. Tapi bukankah dia punya mobil? Bukankah dia masih sering diberi hadiah saat perayaan? Kalau kamu, saudara Li, belajar dari Paman Li, kamu juga bisa menjadi pemimpin di masa depan. Feng Yu mengerutkan bibirnya. Apa hebatnya jadi pemimpin? Paman Li cuma wakil kepala seksi. Kita sekarang bisa beli mobil kecil. Kalau ada yang ngasih hadiah pas hari raya, bukankah dia juga harus ngasih hadiah ke pemimpinnya? Lihat saja kakak Li, penghasilannya sebulan sekarang lebih banyak daripada setahun dulu. Itulah arti seorang pemenang dalam hidup. Melihat tatapan tajam ayahnya, Feng Yu menyerah membujuknya lagi. Lupakan saja, dananya sudah hampir habis. Biarkan saudara Li tetap di sini. Dia masih bisa membuat masalah dengan uang ini. Ketika mereka tiba di rumah Li Shiqiang, tidak hanya semua anggota keluarga Li yang hadir, tetapi Feng Danying juga ada di sana. Semua orang duduk diam di sana. Namun, ketika mereka melihat Feng Xingtai masuk, ayah dan ibu Li berdiri untuk menyambutnya. Namun setelah mereka duduk, ruangan kembali hening. Feng Xingtai memelototi Feng Yu. Apa yang kau lakukan? Kenapa kau tidak segera mengakui kesalahanmu? Feng Yu tak berdaya. Kesepian seorang master. Seorang jenius berpikir bahwa itu lebih dari 20 tahun lebih maju dari zamannya. Namun tak seorang pun dapat memahaminya. Situasi ini kemungkinan akan berlanjut selama 20 tahun lagi. Sangat sepi di atas sana. Bang! Feng Xingtai menampar Feng Yu dengan keras di belakang kepalanya. Dia menunggu orang ini meminta maaf, tapi dia hanya duduk diam dan berpura-pura bodoh. Dasar bocah nakal, apa kau tidak tahu kalau kebahagiaan adikmu seumur hidup akan segera hancur karenamu? Kalau Li Shiqiang mengundurkan diri karena desakanmu, apa keluarganya masih setuju adikmu bersamanya? Feng Yu menatap ayahnya dengan kesal, lalu berdiri dan berkata, Paman Li, Bibi, ini semua salahku. Seharusnya aku tidak membiarkan kakak Li ikut campur. Kakak Li, sebaiknya kau kembali bekerja dengan jujur. Setelah bekerja keras seumur hidup, akhirnya kau bisa punya rumah dan mobil. Awalnya, Feng Xingtai mengira apa yang dikatakan putranya benar, tetapi semakin dia mendengarkan, semakin dia merasa ada sesuatu yang salah. Lagi pula, saudara Li, Anda mengambil puluhan ribu yuan dari keluarga Anda, dan sekarang Anda menghasilkan puluhan ribu, kan? Uang ini cukup, lebih dari yang Anda hasilkan selama 10 tahun bekerja. Guru kami berkata bahwa orang harus tahu bagaimana merasa cukup. Itu urusan mereka jika orang lain berpenghasilan lebih. Yang lain tinggal di rumah besar dan menonton TV berwarna besar. Tetapi kita bisa tinggal di rumah kecil dan menonton TV hitam putih kecil, yang juga tidak buruk. Kita juga bisa tinggal di bungalow dan mendengarkan musik semikonduktor. Nanti kalau aku dan adikku punya anak, suruh dia belajar giat, baru kerja di kantor pos. Gajimu memang lebih sedikit, tapi lebih santai. Anak-anak orang lain dijemput orang tua mereka pakai mobil, tapi kami juga bisa naik sepeda.
Pria tidak perlu punya nyali untuk jadi yang pertama di dunia, juga tidak perlu bermimpi jadi yang terbaik. Bekerja jujur untuk 4 modernisasi saja sudah cukup. Serahkan saja urusan glamor pada orang lain. Feng Yu juga ahli dalam pekerjaan ideologis. Terus terang, ia bahkan bisa mencuci otak orang biasa. Kalau tidak, bagaimana ia bisa menarik begitu banyak klien investasi? Mengingat pola pikir orang-orang di ruangan itu saat ini, Feng Yu menjamin bahwa jika ia berbicara dengan salah satu dari mereka selama 5 menit, mereka akan melupakan apa yang baru saja mereka bicarakan. Orang tua Li mengerutkan kening. Ya, apa gunanya anak kerja di kantor pos? Kalau mereka punya anak lagi nanti. Dan seperti kata Xiao Yu, anak orang lain dijemput dan diantar pakai mobil. Tapi anak kita dijemput dan diantar pakai sepeda. Bukankah itu buang-buang waktu untuk anak itu? Ini pertama kalinya putra saya punya ide sendiri. Haruskah saya benar-benar menghancurkannya? Apakah kembali ke kantor pos akan membantunya pergi bekerja dengan tenang? Pastor Li tiba-tiba bertanya. Shiqiang, bagaimana menurutmu? Li Shiqiang tadinya cemberut, tetapi ketika mendengar pertanyaan ayahnya, ia tiba-tiba mendongak. Ayah, pikiranku jernih. Aku hanya ingin menghasilkan banyak uang, agar ayah bisa hidup nyaman dan Danying tidak perlu menderita jika dia mengikutiku. Bukankah orang hebat itu berkata bahwa kita harus mengembangkan ekonomi sosialis dan membiarkan sebagian orang menjadi kaya terlebih dahulu? Lalu mengapa aku tidak bisa menjadi orang kaya terlebih dahulu? Ayah Li menatap putranya, lalu mertuanya, dan akhirnya mendesah. Baiklah kalau begitu, aku akan bicara dengan atasanku dan mengatur cuti tanpa gaji selama 1 tahun untukmu. Kalau kamu tidak bisa, kembali saja bekerja dan jangan terlalu banyak berpikir. Kalau kamu benar-benar bisa, mengundurkan diri saja. Kekacauan keluarga Li akhirnya mereda, diakhiri dengan pengakuan ayah Li. Mereka mengatakan akan memberi Li Shiqiang waktu 1 tahun, tetapi Feng Yu tahu betul bahwa setelah 1 tahun, Li Shiqiang pasti tidak akan kembali bekerja di kantor pos. Namun kali ini, Feng Xingtai malah menarik telinga Feng Yu dan menyuruhnya kembali ke sekolah dan belajar dengan giat. Jika ia gagal masuk SMA kota, ia akan dipukuli dengan ranting pohon willow. Feng Xingtai tidak banyak bertanya tentang uang itu. Feng Yu mengira Feng Xingtai sudah melupakannya. Tetapi dia tidak tahu bahwa Li Shiqiang telah melaporkan kepada Feng Xingtai bahwa keluarga Feng sekarang memiliki 200.000 yuan. Bagaimanapun, yang dia perdagangkan adalah obligasi pemerintah. Sekalipun tidak diizinkan menjualnya, menyimpannya dan mendapatkan bunganya lebih baik daripada menyimpannya di bank. Feng Xingtai berpikir jernih bahwa perubahan besar dalam keluarganya terjadi karena Feng Yu bersekolah dan belajar banyak. Jadi Feng Yu harus terus bersekolah, mengikuti ujian masuk SMA, lalu ujian masuk perguruan tinggi. Kali ini, Feng Xingtai pulang membawa sebuah koper besar berisi TV berwarna 19 inci impor. Tak dapat dipungkiri, Feng Yu sempat melihat tatapan iri di mata Feng Xingtai setelah melihat TV berwarna besar di rumah Li. Ketika Feng Xingtai membawa pulang TV, Zhang Muhua mengeluh tentang pemborosan yang dilakukannya. Namun, ketika mengetahui bahwa uang keluarga telah mencapai 200.000 yuan, ia memutuskan untuk membeli kulkas agar bisa membeli lebih banyak daging di musim panas. Nilai Feng Yu di sekolah semakin membaik. Ujian bulanan di bulan April dan Mei menunjukkan peningkatan yang signifikan. Guru San menegaskan bahwa selama Feng Yu berprestasi normal, ia akan dengan mudah diterima di SMA manapun di kota, bahkan SMA terbaik di kota. Soal fakta bahwa dia selalu melihat Feng Yu dan Lina bersama di kelas, dia mengabaikannya begitu saja. Mereka membuat kemajuan bersama dan patut dipuji. Tepat ketika Feng Yu terkubur di tumpukan buku dan lautan pertanyaan, dia menerima telepon lagi dari Li Shiqiang. Apa? Kakak Ji akan datang ke Harbin lagi. Ada yang ingin kamu bicarakan dengan kami? Li Shiqiang menerima telegram Rusia dari Kirilenko dan membayar seorang guru untuk menerjemahkannya. Baru kemudian ia menyadari bahwa telegram itu berasal dari orang Rusia tua itu. Ia ingat bahwa ia telah menghasilkan banyak uang dari orang Rusia tua itu terakhir kali. Dan ia tidak boleh melewatkannya kali ini. Ini akan menunda studi Feng Yu. Bukankah Paman Feng akan marah jika tahu? Tapi Feng Yu tidak bisa melakukan ini tanpanya. Dia tidak mengerti bahasa Rusia. Dan bahkan jika dia menyewa penerjemah, dia tidak akan tahu cara menawar. Kapan dia akan tiba? Lusa. Masih menginap di hotel internasional. Oke. Lusa kamu harus dapat mobil jeep untuk menunjukkan kalau kita kaya. Aku akan ke Harbin lusa malam, dan kita bisa ngobrol saat kita bertemu. Aku akan langsung menjemputmu lusa. Aku sudah pinjam jeep. Feng Yu terkekeh. Li Shiqiang ternyata jauh lebih pintar dari yang dibayangkannya. Setelah beberapa bulan berurusan dengan obligasi pemerintah, wawasannya jauh lebih luas, dan ia pun berpikir lebih jernih. Apa? Kamu mau minta cuti lagi? Ujian masuk SMA sebentar lagi, dan penilaian akhir juga akan segera dilakukan. Ada apa kali ini? Guru San, kakak ipar saya punya beberapa koneksi di Harbin. Kalau saya ketemu teman-temannya, saya jamin saya bisa diterima di SMA terbaik di kota ini. Benar saja, kebohongan itu sangat efektif.
Ketika Tuan San mendengar mereka menggunakan koneksi di kota, ia menyadari sulit untuk menghentikan mereka, meskipun ia sangat menentang perilaku tersebut. Namun, zaman sekarang, siapa yang tidak akan menggunakan koneksi? Ini masalah masa depan. Ketika Guru San melihat Jeep Li Shiki yang terparkir di pintu, ia benar-benar yakin. Kakak ipar Feng Yu memang pria yang cakap. Usianya masih sangat muda, tapi ia sudah bisa mengendarai Jeep. Jeep yang menunggu untuk menjemput seseorang di gerbang sekolah tentu saja menarik perhatian banyak siswa. Beberapa yang mengenal Feng Yu bahkan datang untuk melihat dan menyentuh mobil itu. Meskipun jenis Jeep ini sangat umum di kota, di pertanian, hanya para pemimpin yang memiliki mobil. Kepala sekolah menengah mereka masih bersepeda saat berangkat dan pulang kerja. Feng Yu, ujian masuk SMA sebentar lagi, kamu mau pergi kemana? Lina meraih Feng Yu. Itu karena koneksi. Kalau kamu beruntung, kamu bisa masuk SMA terbaik di kota ini tanpa ujian. Ngomong-ngomong, kamu mau bantuan? Feng Yu sengaja menggodanya. Lina hampir menangis karena marah. Ia pikir Feng Yu telah berubah dan menjadi lebih termotivasi. Tetapi ia tidak tahu bahwa Feng Yu masih suka mengambil jalan pintas. Aku akan ujian sendiri, kamu tidak perlu khawatir tentangku. Lina berbalik dan berlari kembali ke sekolah, menangis dengan sedih. Feng Yu membuka mulutnya dan berkata, lupakan saja. Aku akan menjelaskannya nanti. Masalah Kirilenko adalah hal terpenting saat ini. Halo, kami mencari Tuan Kirilenko dari Moskow, kata Feng Yu di meja resepsionis hotel internasional. Anak muda, kau kenal Kirilenko? Apa yang kau inginkan darinya? Kakak, kamu bisa telepon dia. Dia kesini lagi cari kakak iparku. Lihat, dia ada di mobil di luar. Pelayan itu menelepon dengan setengah percaya. Setelah telepon tersambung, ia memberitahu lawan bicaranya dalam beberapa patah kata bahasa Rusia bahwa ia tahu ada yang mencarinya. Kirilenko turun ke bawah dan sangat senang melihat Feng Yu. Ia memeluk Feng Yu erat-erat, mengangkat kakinya dari lantai. Antusiasmenya agak berlebihan. Feng Yu, yang hampir kehabisan napas, akhirnya melepaskan diri dari pelukan Kirilenko dan segera memberitahunya bahwa mobilnya ada di luar dan mereka bisa mengobrol sambil minum jika ada sesuatu. Ia tahu tempat yang punya erguoto yang sangat lezat. Kirilenko sangat terkesan dengan erguoto. Rasanya sangat lezat dan ia sangat menyukainya. Mendengar kata-kata Feng Yu, matanya berbinar dan ia bergegas masuk ke mobil, menyeret Feng Yu bersamanya. Feng Yu masih kecil dan tidak bisa minum, dan Li Shiqiang harus menyetir, jadi dia juga tidak bisa minum. Akhirnya, Kirilenko minum sendirian. Setelah menghabiskan lebih dari setengah botol anggur, wajah Kirilenko mulai memerah. Setelah Feng Yu memujinya beberapa patah kata, ia menceritakan segalanya tentang keadaan keluarganya. Setelah mendengarkan perkenalan Kirilenko, Feng Yu menarik napas dalam-dalam. Ia tak pernah menyangka saudara Ji punya latar belakang seperti itu. Ayah Kirilenko adalah seorang kolonel angkatan udara di militer Soviet, dan ia pernah mendengar nama ini sebelumnya. Belakangan, ia tampaknya telah menjadi seorang jenderal. Ternyata Kirilenko memiliki seorang kakak laki-laki yang seorang tentara dan hidupnya cukup baik. Meskipun Kirilenko juga seorang tentara, ia tidak berniat untuk tetap menjadi tentara. Ia hanya memikirkan bagaimana menikmati hidup setiap hari. Mengandalkan koneksi ayahnya, ia mendapat pekerjaan di bidang logistik, bepergian ke berbagai tempat atas nama pembelian, dan juga dapat menghasilkan banyak uang. Ini bukan terakhir kalinya saya mengunjungi Harbin untuk inspeksi. Saya membawa pulang banyak barang, dan semuanya diterima dengan baik. Hubungan antara Uni Soviet dan Tiongkok baru saja membaik, dan banyak perdagangan belum pulih. Beberapa teman Kirilenko ingin membeli ham, makanan kaleng, dan produk lainnya, tetapi mereka tidak punya cara untuk mendapatkannya. Oleh karena itu, Kirilenko datang ke Tiongkok sebagai perwakilan untuk melanjutkan pembelian. Kirilenko telah menyaksikan kemampuan Feng Yu sebelumnya. Ia tidak hanya membeli sejumlah besar barang, tetapi juga memesan kendaraan untuk mengantarkannya ke gudang bandara. Ia juga tahu bahwa di Tiongkok, siapapun yang bisa mengendarai jeep kemungkinan besar berasal dari keluarga pejabat. Kekuatan berarti kemampuan, dan orang-orang yang memiliki kemampuan pasti akan membantunya mendapatkan banyak barang lagi. Dia membawa banyak uang kali ini dan berencana untuk membeli lebih banyak barang. Di mata Feng Yu, Kirilenko sekali lagi berubah menjadi babi emas yang melompat ke pelukannya dan tidak bisa didorong. Perdagangan bilateral, jika bisa dilakukan saat ini, pasti akan sangat menguntungkan. Jika Feng Yu ingat dengan benar, kedua negara akan menandatangani serangkaian perjanjian perdagangan, yang tampaknya termasuk pembebasan pajak, tetapi ia tidak tahu apakah perjanjian itu sudah dimulai. Saudara Kirilenko, ada sesuatu yang lupa saya sampaikan. Karena Anda sudah di sini, saya akan langsung memberitahu Anda. Kirilenko, yang tanpa sadar telah menghabiskan sebotol erguoto, mengangkat alisnya apa? Saudara Kirilenko, aku bersalah. Aku menipumu. Feng Yu tanpa patah hati. Kau bohong padaku? Apa maksudmu? Kirilenko menggeleng, agak bingung. Ingat barang-barang yang kamu beli terakhir kali?
Harganya sebenarnya kurang dari 70.000 yuan, tapi aku sudah bilang harganya 80.000 yuan. Kupikir kamu tidak akan datang lagi dan ingin menghasilkan lebih banyak uang. Sekarang aku merasa kasihan padamu. Aku akan mengembalikan uangnya besok, dan aku janji tidak akan menagihmu sepeser pun untuk pembelianmu kali ini. Li Shiqiang masih asyik makan kacang ketika tiba-tiba merasakan angin dingin bertiup. Saat itu sudah bulan Juni. Dari mana datangnya angin dingin ini? Dia mendongak dan melihat Uni Soviet tampak marah dan memelototi Xiaoyu. Apakah perundingan itu gagal? Aku sangat percaya padamu, tapi kau malah berbohong padaku. Bukankah seharusnya persahabatan kita semanis dan seindah persahabatan antara kedua negara kita? Dulu kita bukan teman, kan? Sekarang kita sudah berteman, aku mengatakan yang sebenarnya. Setelah ini, kalau kau tidak mau berteman lagi denganku, lupakan saja, kata Feng Yu berpura-pura kecewa. Pikiran Kirilenko mulai bekerja cepat. Terakhir kali ia mengambil barang itu kembali, yang ada hanya jumlahnya, tetapi tidak ada harganya. Ia bilang ia membelinya seharga 80.000 yuan, tetapi bukan RMB, melainkan 80.000 rubel. Meskipun ia membagikan sebagian, ia tetap menjual cukup banyak, jadi ia tetap menghasilkan banyak uang. Alasan ia datang sendirian kali ini adalah karena ia tidak ingin orang lain tahu bahwa barang-barang di Tiongkok begitu murah. Ia ingin menghasilkan banyak uang agar ia bisa membeli 1 truk vodka dan minum 1 atau 2 botol setiap hari. Jika Feng Yu berhenti membantunya, barang-barang yang dibelinya di Tiongkok pasti akan terlalu mahal. Setelah pulang, dari mana ia akan mendapat untung? Ia masih ingin bisnis ini berjalan lama, dan ia bahkan punya koneksi untuk mengurus gerbong kereta. Tidak, Feng Yu tidak bisa dibayar lebih rendah. Hanya lebih dari 10.000 yuan, kurang dari 1/10 dari penghasilannya. Anggap saja itu uang hasil jerih payahnya. Tapi lain kali, aku tidak bisa bekerja dengan orang ini lagi. Memikirkan hal ini, Kirilenko tiba-tiba menyeringai, memperlihatkan senyum yang tidak menyenangkan. Apa yang kau bicarakan? Tentu saja aku masih menganggapmu teman. 10.000 yuan itu memang pantas untukmu. Sebagai teman, jangan bicarakan itu. Kita bicarakan saja apa yang ingin kubeli kali ini. Melihat beruang Soviet tiba-tiba tersenyum, Li Shiqiang akhirnya menghela napas lega. Ia sempat khawatir apakah ia harus melawan jika beruang Soviet menyerangnya. Masalahnya bukan apakah ia bisa menang, melainkan Kirilenko adalah tamu asing. Terlepas dari benar atau tidaknya Li Shiqiang, ia akan menderita. Feng Yu juga tersenyum. Baiklah, karena kamu menganggapku teman, aku akan membantumu mendapatkan harga termurah untuk apapun yang ingin kamu beli dan berapapun yang kamu inginkan. Kamu bisa menyewa penerjemah untuk menemanimu selama perjalanan. Kirilenko melambaikan tangannya dengan bangga tidak perlu. Aku percaya padamu. Setelah makan malam, Kirilenko mengundang Feng Yu untuk menginap di hotel internasional, dan mengatakan mereka bisa mengobrol seru malam itu. Feng Yu memberitahu Li Shiqiang bahwa ia akan menjemputnya pukul 8 pagi keesokan harinya dan meminta Li Shiqiang untuk menghubungi teman-temannya di koperasi pasokan dan pemasaran untuk menanyakan apakah mereka memiliki stok produk yang belum terjual. Feng yang terhormat, apakah kamu ingin mencoba cerutu? Feng Yu tersenyum dan melambaikan tangannya. Aku tidak terbiasa. Kamu berani sekali, dan aku suka kamu. Aku bawa 300.000 rubel kali ini, dan aku akan menghabiskan semuanya. Sosis, makanan kaleng, dan permen yang kita beli terakhir kali semuanya enak. Dan handuk bermotif bunga itu sangat berguna. Handuk bermotif bunga? Ya ampun, itu kan sarung bantal. Ya sudahlah, kalau mau dijadikan handuk, ya sudah. Toh, kamu sudah bayar. Tidak masalah. Ikut saja denganku besok untuk melihat apa yang kau butuhkan. Aku akan membantumu menegosiasikan harga yang sangat menguntungkan. Tapi kali ini ada begitu banyak barang. Bagaimana kau akan membawa semuanya kembali? Feng Yu agak penasaran, kalau dikirim lewat udara, biayanya pasti terlalu mahal. Kereta. Aku punya teman yang membantuku mendapatkan gerbong kereta, jadi tidak perlu khawatir soal transportasi. Aku juga akan naik kereta kali ini. Feng Yu tak kuasa menahan diri untuk mengecap bibirnya. Memiliki koneksi berarti menyelesaikan banyak hal. Lihatlah betapa mudahnya. Mendapatkan gerbong kereta itu seperti membeli kubis di pasar. Keduanya mengobrol sebentar, lalu mereka mendengar dengkuran Kirilenko yang memekakan telinga dari tempat tidur. Feng Yu menyesal datang ke hotel internasional. Setidaknya seharusnya ia tidak setuju sekamar dengan Kirilenko. Dengkurannya seperti gergaji mesin. Keesokan paginya, Li Shiqiang menjemput mereka. Ketika mereka bertiga tiba di koperasi pasokan dan pemasaran, Manajer Su, yang telah menerima kabar tersebut, sudah menunggu di pintu. Manajer Su, kami di sini lagi. Apakah Anda punya rekomendasi bagus kali ini? Tanya Feng Yu dengan makna ganda. Ya. Madu, makanan kaleng, biskuit, susu bubuk, barang-barang ini bisa didiskon kalau dibeli dalam jumlah banyak. Manajer Su segera mendaftarkan beberapa barang yang belum terjual di koperasi pasokan dan pemasaran. Ya, sama seperti yang dikatakan Kamrat Li Shiqiang.
Feng Yu ingin membangun hubungan baik dengan Kirilenko, jadi dia langsung menerjemahkan kebenarannya. Kirilenko menatap Feng Yu dengan heran dan berkata bahwa barang-barang ini tidak laku dan bisa dijual dengan harga murah. Bukankah dia ingin menghasilkan uang? Teman? Orang seperti itu pasti teman. Tentu, aku mau semua ini. Dan ini, dan ini juga. Aku mau semua barang dari terakhir kali. Kamu bisa padu-padankan sesukamu. Manajer Su, saya bisa membantu Anda menjual biskuit, susu bubuk, dan barang-barang lainnya. Berapa kerugian yang akan Anda tanggung kali ini? Berapa yang kau minta untuk ini? Manajer Su agak malu. Pemuda ini terlalu sulit dihadapi. Feng Yu membandingkan harga eceran dan memberikan diskon 20% untuk semua barang. Tidak mungkin, harganya tidak dapat diubah. Manajer Su, jangan keras kepala begitu. Kamu kan sekarang lagi jalanin bisnis sendiri. Kamu pikir kita nggak bisa cari tahu harga belinya? Padahal kita beli banyak banget kali ini. Berapapun yang kamu beli, harganya pasti tidak semurah ini. Jadi, aku akan memberimu diskon 3% dari total harga. Bagaimana kalau kita beli sesuatu yang nilainya 1 juta? Feng Yu duduk di kursi dan menyilangkan kakinya. Berapa? 1 juta? Benar. Orang di belakangku ini bos besar dari Uni Soviet. Dia akan mengirim barang sebanyak 1 kereta kali ini. Harganya 1 juta, tidak lebih, tidak kurang. Kalau kau mampu, jual saja barang seharga 1 juta. Kalau tidak bisa, tidak masalah. Kita bisa cari tempat lain. Sekalipun kita tidak punya semua jenis barang, kita masih bisa menghemat banyak uang dengan mengunjungi lebih banyak toko. Tidak, koperasi pasokan dan pemasaran kami punya begitu banyak pilihan barang di tempat lain. Tunggu saja, saya akan menelepon beberapa kali dan jamin saya bisa mendapatkan cukup barang senilai 1 juta. Manajer Su, saya tidak akan bertanya berapa banyak uang yang Anda hasilkan dari ini, tetapi bisakah Anda menurunkan harganya sedikit? Tidak masalah. Saya akan bernegosiasi dengan mereka dan menjamin akan memberi Anda harga termurah. Kami pasti tidak akan menipu saudara-saudara Soviet kami. Feng Yu berbalik lagi dan memberitahu Kirilenko bahwa manajer Su sedang menghubungi staf penjualan produk-produk tersebut dan menjamin harga terendah kali ini. Feng Yu kembali menegaskan bahwa ia tidak menginginkan sepeser pun kali ini. Tidak, Feng sayang, aku harus membayarmu. Bagaimana kalau 5%? Kamu harus memastikan barang yang aku beli berkualitas baik, harganya murah, dan jumlahnya akurat. Kirilenko tiba-tiba waspada. Tidak punya uang? Bagaimana mungkin dia tidak punya uang? Kepada siapa dia akan meminta bantuan jika Feng Yu menipunya? Tidak, dia harus membayarnya dan menandatangani kontrak dengannya. Jika Feng Yu menipunya, dia akan melapor ke polisi. Kirilenko bersikeras menandatangani kontrak dan juga bersikeras membayar Feng Yu sejumlah uang. Feng Yu hanya bisa setuju dengan enggan, tetapi sebenarnya ia sangat bahagia. Dia sudah memberitahu Kirilenko sejak tadi malam bahwa ini murni bantuan, dan dia tidak menginginkan uang. Semakin dia bicara, semakin curiga Kirilenko. Terus terang, mereka berdua hanya bertemu beberapa kali dan sama sekali tidak akrab. Mengapa Feng Yu mau membantunya secara cuma-cuma? Benar saja, Kirilenko sendiri yang terjebak dan mengambil inisiatif memberi uang kepada Feng Yu, dan dia tidak punya pilihan selain menerimanya. Setelah kontrak ditandatangani, Feng Yu merasa jauh lebih tenang. Perjalanan ini, hanya dalam 2 atau 3 hari, akan menghasilkan 60.000 yuan. Lebih penting lagi, Kirilenko telah menunjukkan komitmennya terhadap bisnis ini dalam jangka panjang. Bagaimana mungkin Feng Yu tidak punya ide lain? Di masa depan, ada industri yang sangat populer dan sering disebut perusahaan cangkang, yaitu perantara. Dengan melibatkan dua pihak dalam transaksi, mereka tidak perlu menginvestasikan modal, melainkan menerima komisi. Karena mereka tidak memiliki barang atau modal, bisnis ini sangat cocok bagi mereka yang memiliki koneksi tetapi tidak memiliki uang. Awalnya, mereka adalah orang-orang kaya generasi kedua yang memiliki koneksi, tetapi kemudian berkembang menjadi banyak orang. Untuk menjadi perantara yang baik, seseorang harus memiliki basis pelanggan yang kaya dan pasokan barang yang kaya, dan semua ini memerlukan pengenalan terhadap banyak orang. Apakah Feng Yu kenal seseorang yang berbisnis? Tidak, tetapi mulai hari ini, ia akan memiliki banyak persediaan, dan persediaannya sangat sedikit di Uni Soviet. Pada masa itu, kejahatan spekulasi dan mencari untung belum dihapuskan. Meskipun ekonomi terencana telah beralih ke ekonomi pasar, mereka yang cerdas kebanyakan berada di wilayah pesisir. Misalnya, Desa Huasi, yang kemudian dikenal sebagai desa nomor 1 di Tiongkok, memerintahkan sekretaris partainya untuk diam-diam mendirikan pabrik yang memproduksi perangkat keras kecil sebelum pemerintah mengizinkannya. Kalaupun mereka tahu nanti, apa yang akan terjadi, kebijakannya sudah berubah. Jadi bukankah itu akan menjadi contoh yang positif? Di daerah perbatasan seperti Longjiang, hanya sedikit yang berani terlibat dalam bisnis ini. Lagi pula, Feng Yu tidak berniat berdagang tanpa imbalan. Ia ingin membangun sistem barter, mengirimkan sejumlah barang dari Tiongkok,
dan Kirilenko akan bertanggung jawab untuk mengirimkan sebagiannya kembali. Dengan barang-barang ini di tangan, Feng Yu tidak akan lagi menghasilkan uang tanpa imbalan. Jadi bagaimana mungkin itu bisa dianggap spekulasi? Spekulasi sejati mengacu pada pemanfaatan peluang, penimbunan barang, penjualan singkat, pemalsuan, manipulasi harga, dan perilaku lainnya untuk mengganggu pasar dan meraup untung besar. Perilaku Feng Yu sama sekali tidak masuk hitungan. Ini, beri aku sedikit lagi. Feng Yu menatap apa yang ditunjuk Kirilenko, tertegun sejenak. Permen kelinci putih. Kirilenko, yang sudah dewasa, benar-benar mengupas satu dan memasukkannya ke dalam mulut. Bukankah ini sesuatu yang dimakan anak-anak? Saya ingin lebih banyak handuk dan syal sutra ini. Aku juga ingin lebih banyak jepit rambut seperti ini. Kaos kaki ini, yang merah, tolong beri aku lagi. Feng Yu perlahan menyadari ada yang tidak beres. Mengapa sepertinya sebagian besar barang yang diminta Kirilenko adalah untuk anak perempuan? Kakak, apakah kamu akan membuka toko khusus untuk pelanggan wanita? Tidak, tidak. Aku akan menjualnya ke kelompok seni. Pesanan terbesar kali ini, dan semua gadis suka barang-barang ini. Kirilenko benar-benar cakap, bahkan berhasil mengamankan pesanan pembelian dari kelompok seni tersebut. Feng Yu semakin yakin bahwa perdagangan ini dapat bertahan lama dan menghasilkan keuntungan tinggi. Apakah semua perempuan suka benda-benda ini? Feng Yu juga membeli jepit rambut merah. Lina sepertinya suka warna merah, kan? Dalam waktu kurang dari setengah jam, semua perwakilan pemasok yang dihubungi manajer Su tiba. Mereka berkerumun di kantor seluas 10 meter persegi, membicarakan keunggulan masing-masing, dan kebisingan itu membuat Feng Yu merasa kewalahan. Diam. Saya perwakilan Tuan Kirilenko. Silakan isi formulirnya dulu. Saat mencetak kontrak tadi, Feng Yu menggambar beberapa formulir di kertas putih dan menghabiskan banyak uang untuk membuat lebih dari 10 salinan. Sekarang Li Shiqiang memberikan satu kepada setiap orang. Formulir tersebut dengan jelas menyatakan nama produsen, sifat produsen, jenis barang, harga, kuantitas, informasi kontak, DLL. Ini merupakan langkah penting bagi Feng Yu untuk melewati manajer Su di masa mendatang. Baiklah, sekarang saya beritahu jenis dan jumlah barang yang saya inginkan. Anda bisa membicarakan harganya dengan manajer Su. Saat nama dan jumlah barang dilaporkan satu persatu, manajer Su segera mencatat. Kali ini, koperasi pasokan dan pemasarannya telah menyelesaikan omzet triwulanannya. Sayangnya, dia sama sekali tidak menyadari bahwa Feng Yu telah menyimpan semua formulir itu. Ini mungkin uang terakhir yang bisa dia dapatkan dari Feng Yu. Setelah manajer Su selesai berbicara dengan mereka, dia duduk bersama Feng Yu untuk membahas masalah diskon mereka. Akhirnya, kami sepakat untuk memberikan diskon 70%, yang juga mencakup biaya pengangkutan barang ke stasiun dan pemuatannya ke dalam kereta. Total harganya hanya RMB 1,02 juta. Jumlahnya diputuskan oleh Feng Yu dan Kirilenko. Tetapi setelah diskon, harganya sedikit lebih rendah dari yang direncanakan Feng Yu, sehingga menyisakan cukup banyak uang tersisa. Feng Yu mendiskusikannya dengan Kirilenko dan bertanya apakah ia membutuhkan sesuatu lagi. Kirilenko melihat sekeliling dan tiba-tiba matanya tertuju pada sarung tangan di konter. Feng Yu mengerti dan mendiskusikannya dengan manajer Su. Manajer Su kemudian memberikan kesepakatan kepada manajer Su untuk mengosongkan stok sarung tangan, dengan total 100.000 yuan. Dengan sisa uang tersebut, Feng Yu, mengikuti instruksi Kirilenko, membeli semua sosis. Setelah kontrak ditandatangani dengan manajer Su, kami akan mengikuti aturan lama dan menerbitkan tanda terima yang hanya mencantumkan nama, spesifikasi, dan jumlah barang. Kolom harga akan dikosongkan. Li Shiqiang mengantar Kirilenko kembali ke hotel internasional. Ketika Kirilenko kembali, ia membawa sebuah koper. Kirilenko membuka koper dan mengeluarkan setumpuk rubel, totalnya 300.000, yang kemudian ia letakkan di atas meja. Ketika manajer Su mengulurkan tangan untuk mengambilnya, Feng Yu langsung menamparnya. Manajer Su, berdasarkan nilai tukar, Anda masih berutang lebih dari 30.000 yuan, kan? Bagaimana Anda akan mengkonversikan uang ini? Manajer Su terkekeh dan berkata, dia tidak peduli. Mengapa kamu begitu peduli? Karena saya juga sudah menandatangani kontrak dan harus mematuhi hukum. Manajer Su, tolong beri saya mie instan seharga 30.000 yuan lebih. Tolong beri saya jumlah yang cukup. Mungkin saya akan datang lagi bulan depan untuk membeli lagi. Mie instan sedang menjadi komoditas yang sedang naik daun saat ini. Feng Yu melihatnya di gudang. Tetapi manajer Su tidak merekomendasikannya kepada Kirilenko. Namun, koperasi pasokan dan pemasaran saat ini hanya memiliki satu jenis mie instan Sanxian Yimian dari Huafeng. Merek ini sudah lama berdiri, masih diproduksi dan dijual hingga Feng Yu bangkit kembali. Karena masalah nilai tukar, saya juga meminta mereka membeli mie instan. Rebus air selama 5 menit dan Anda bisa memakannya. Menambahkan sosis akan membuatnya lebih enak. Meskipun Kirilenko tidak tahu apa itu mie instan, ia senang mengetahui stoknya bertambah. Ia mengira pembeliannya senilai 300.000 rubel,
Tetapi ia tidak menyangka akan menemukan lebih banyak lagi. Sepertinya penandatanganan kontrak itu ide yang bagus, karena akan membuat Feng Yu lebih tekun dan bertanggung jawab. Kirilenko memutuskan untuk memberi Feng Yu sedikit pemanis untuk bisnisnya di masa depan. Ini milikmu. Tidak, 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 ini terlalu banyak, kata Feng Yu dengan tegas, menatap 20.000 rubel di depannya. Inilah yang pantas kamu dapatkan. Kita berteman, kamu tidak seharusnya menolak. Aku akan segera datang ke Harbin lagi, jadi tolong terus bantu aku. Feng Yu kemudian dengan enggan menerima 20.000 rubel itu. Kamrat Kirilenko sungguh konyol dan imut. Bang! Feng Xingtai membanting meja dengan keras. Aku nggak bisa ninggalin anak ini. Dia nggak cuma bolos beberapa kali, tapi sekarang malah kepikiran buat bikin perusahaan. Semudah itu ya bikin perusahaan swasta? Ayah, jangan khawatir. Kita berbisnis dengan Rusia, dan negara ini mendorong kita untuk berbisnis dengan mereka. Kita berada di lokasi yang sangat strategis. Jika kita tidak memanfaatkannya, para pedagang dari selatan akan memanfaatkan peluang ini dalam beberapa tahun, dan kita akan kehilangan banyak uang. Uang, uang, uang. Yang kau pedulikan cuma menghasilkan uang. Apa kau tidak mau ikut ujian masuk SMA atau ujian masuk perguruan tinggi? Alasan kami membiayai pendidikanmu adalah agar kau bisa punya masa depan cerah, bukan agar kau bisa menghasilkan uang. Aku tidak bilang aku yang membuka perusahaan. Kamu yang membuka perusahaan, dan perusahaan itu milikmu. Kata Feng Yu serius. Dia ingin mendirikan perusahaan, tapi dia butuh kartu identitas. Dia tidak bisa mendapatkannya tanpa koneksi kalau usianya belum 16 tahun. Bagaimana dia bisa mendaftarkan perusahaan tanpa kartu identitas? Saya menjalankan sebuah perusahaan? Ya, perusahaan dagang. Sekarang ada banyak perusahaan seperti itu di selatan. Surat kabar memberitakannya setiap hari. Toko besar itu juga mendorong semua orang untuk memulai bisnis sendiri dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi negara. Saat berhadapan dengan orang seusia orang tuamu, bicaralah dengan terbuka. Benarkah? Feng Xingtai menatap istrinya dengan bingung. Tapi sayangnya Zhang Muhua hanya bisa menggelengkan kepalanya. Dia juga tidak tahu. Ayah, aku sudah bilang jangan main mahjong terus-terusan di malam hari. Baca berita lebih sering, beritanya tentang urusan nasional. Dan satu hal lagi, aku ke Harbin bukan untuk bersenang-senang kali ini. Aku ke sana untuk urusan bisnis. Aku dapat 80.000 yuan dari perjalanan ini. Berapa banyak? 80.000 yuan. 2 hari perjalanan pulang pergi. Dan kita sudah sepakat dia akan segera kembali untuk membeli beberapa kebutuhan sehari-hari. Kalau kita mau menghasilkan uang, kita harus memanfaatkan kesempatan ini. Kamu tidak mau tinggal di rumah yang lebih besar? Kamu tidak mau mengajak kakek nenekmu ke sini? Asal kamu setuju untuk mendirikan perusahaan, kita bisa beli rumah seluas lebih dari 100 meter persegi di Harbin. Bukan cuma di lahan pertanian. Feng Yu tidak berani menyebutkan bahwa banyak orang kaya di generasi selanjutnya tinggal di rumah seluas beberapa ratus atau bahkan 1.000 meter persegi hanya untuk 2 orang. Jika ia memberitahu mereka, orang tuanya pasti tidak akan mempercayainya. Mencuci otak mereka adalah tugas yang panjang dan sulit. Ayah, kalau ayah tidak setuju, bagaimana aku bisa berkonsentrasi belajar? Soalnya, ujian masuk SMA sebentar lagi, bisakah ayah berhenti membuang-buang waktu? Feng Yu kembali menggunakan jurus pamungkasnya. Lalu, apa yang harus kita lakukan dengan tanah di rumah? Feng Xingtai tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Feng Yu memutar matanya. Sewa saja. Kita tidak akan bertani lagi. Ayo kita sewakan tanah ini kepada orang lain. Siapapun yang mau bertani bisa melakukannya. Ayo kita pergi ke kota dan menikmati kehidupan kota. Feng Xingtai menoleh dan menatap istrinya. Apakah menurutmu itu baik-baik saja? Aku juga tidak tahu. Kamu bisa cari tahu sendiri. Zhang Muhua beberapa kali terkejut dengan percakapan antara ayah dan anak itu selama periode ini. Awalnya mereka membicarakan tentang menghasilkan beberapa ribu yuan, lalu beralih ke menghasilkan puluhan ribu yuan, dan sekarang mereka ingin mendirikan perusahaan. Ia sama sekali tidak bisa mengikuti. Tapi dia percaya pada putranya. Dia terdidik dan berpengalaman, jadi pasti dia benar. Lagi pula, mungkinkah putranya berbohong padanya? Mendengar istrinya berkata bahwa ia akan melihat apa yang diinginkannya. Tetapi matanya menunjukkan kerinduan akan kehidupan kota, Feng Xingtai menggertakkan gigi dan mengangguk baiklah. Kalau begitu aku akan mendirikan perusahaan. Jika kau tidak bisa masuk SMA di kota, aku akan langsung membuat perusahaan ini bangkrut. Setelah meyakinkan orang tuanya, Feng Yu baru merasa nyaman kembali ke sekolah. Ujian masuk SMA semakin dekat, dan ia telah belajar dengan giat akhir-akhir ini. Meskipun telah menjadi visioner selama lebih dari 20 tahun, ia hanya pernah terlibat dalam investasi dan tidak ada usaha bisnis lainnya. Ia ingin kuliah di universitas, mempelajari ilmu manajemen, mengenal teman-teman sekelasnya, menemukan bakat-bakat di antara mereka, dan meletakkan fondasi yang kokoh bagi kerajaan ekonomi impiannya. Sementara Feng Yu sedang belajar dengan giat, Feng Xingtai tiba di Harbin dengan kartu identitasnya.
Li Shiqiang telah lama menerima telepon dan sedang menunggu calon ayah mertuanya di stasiun kereta. Dengan penuh perhatian, ia mengantar Feng Xingtai ke Biro Perindustrian dan Perdagangan dengan mobil pinjaman. Pada masa itu, pendaftaran perusahaan sangat mudah. Prosesnya tidak seketat peninjauan pada generasi-generasi berikutnya, dan prosesnya juga sangat cepat. Li Shiqiang sudah menanyakan prosedurnya dengan jelas dan mengajak Feng Xingtai berkeliling, meminta tanda tangan dan fotokopi kartu identitas. Bagaimanapun, semua prosedur yang diperlukan selesai dalam 1 hari. Besok, mereka akan memiliki semua prosedur dan dokumen, dan perusahaan dapat terdaftar secara resmi. Paman, kemarilah dan lihat, ini kantor perusahaan Taihua kita. Bangunan itu disebut kantor, tetapi sebenarnya adalah gudang sewaan di dekat stasiun kereta barang. Gudang itu telah diubah menjadi 2 lantai. Lantai atas, menurut desain Feng Yu, telah digabung menjadi belasan ruangan kecil, termasuk kantor dan asrama. Sisa lantai dibiarkan kosong. Karyawan pertama perusahaan ini adalah para pemuda yang direkrut Li Shiqiang untuk mengumpulkan obligasi negara. Mereka tidak lagi harus berkeliling dari rumah ke rumah setiap hari untuk mengumpulkan obligasi negara. Sejak program percontohan obligasi negara diluncurkan di kota-kota, harga obligasi negara terus meningkat, didorong oleh mereka yang memiliki motif tersembunyi. Misalnya, di Shenyang, sebuah obligasi negara kini dijual seharga 101,30 yuan, bukan 100 yuan. Hanya dengan berdagang obligasi pemerintah antara kedua negara, Anda bisa menghasilkan ribuan dolar setiap kali. Apakah Anda masih perlu mencari uang saku dari menjalankan tugas? Feng Yu berkata orang-orang ini berguna, jadi dia meminta mereka untuk menugaskan 1 orang mengikuti Li Shiqiang ke Shenzhen untuk menjual obligasi negara setiap kali, dan sisanya akan membersihkan gudang. Menurut Feng Yu, gudang itu akan segera terisi barang, dan pendapatan masing-masing barang akan berlipat ganda. Feng Yu dan Li Shiqiang awalnya sepakat untuk berinvestasi 5.050 di perusahaan tersebut. Namun, Li Shiqiang tahu bahwa profitabilitas perusahaan sepenuhnya bergantung pada Feng Yu, dan ia hanyalah seorang pelari. Karena itu, ia ragu untuk melakukannya. Terlebih lagi, investasi Feng Yu cukup besar, praktis mengubur seluruh modalnya, dan ia enggan melepaskan bisnis obligasi negara. Modal terdaftar perusahaan pada akhirnya mencapai 200.000 yuan, dengan Feng Xingtai memegang 90%, atau 180.000 yuan, dan Li Shiqiang memegang 10%, atau 20.000 yuan sebagai modal dasar. Feng Xingtai menjabat sebagai manajer umum, Feng Yu dan Li Shiqiang sebagai wakil manajer, dan yang lainnya adalah tenaga penjualan. Jika Kirilenko tidak memberikan 20.000 rubel lagi kali ini, bisnis obligasi negara akan sulit dilakukan setelah 200.000 rubel diambil. Sekarang tidak masalah. Setelah dikurangi 200.000 yuan, ditambah biaya sewa, dekorasi, dan biaya lainnya, masih ada 100.000 yuan tersisa untuk berdagang obligasi pemerintah. Perjalanan pulang pergi 2 hari bisa menghasilkan ribuan yuan. Feng Yu dan Li Shiqiang telah sepakat bahwa prinsip sebelumnya tidak begitu jelas. Li Shiqiang selalu sibuk dengan bisnis obligasi negara. Jadi meskipun Li Shiqiang menolak, mereka masing-masing akan mengambil setengah dari pendapatannya. Setelah Feng Yu menyelesaikan ujian masuk SMA-nya, ia akan datang untuk membantunya. Li Shiqiang tidak menginginkan sebanyak itu. Keluarganya hanya menyumbang sedikit uang pada awalnya, dan Feng Yu lah yang mencetuskan ide tersebut. Setiap kali Feng Yu menghasilkan uang dari Kirilenko Rusia, ia akan membaginya dengan Li Shiqiang. Jika Li Shiqiang tidak melawan dengan marah, Feng Yu pasti akan memberinya lebih banyak lagi. Kemudian, Feng Yu berpikir itu tidak masalah. Lagi pula, ketika ia kaya raya, ia tidak akan melupakan keluarga iparnya. Mereka akan menjadi keluarganya mulai sekarang. Ketika Feng Xingtai mendengar Li Shiqiang memberitahunya bahwa keluarganya telah menginvestasikan 180.000 yuan di perusahaan ini, dia pasti sudah jatuh ke tanah jika tidak berpegangan pada dinding. Bisnis anakku makin lama makin besar. Dalam sekejap mata, akhir Juni telah tiba dan hari ujian masuk sekolah menengah Provinsi Heilongjiang telah tiba. Ujian masuk SMA dulu tidak seramai sekarang, dengan orang tua yang menunggu di luar kelas, membagikan handuk dan air es. Apalagi di pertanian kecil ini, tidak banyak orang yang memperhatikan. Namun, para pemimpin pertanian dan sekolah masih sangat mementingkan hal ini. Semakin banyak siswa yang diterima di sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan, semakin besar pula penghargaan bagi para pemimpin dan guru tersebut. Pertama-tama, makanan di kantin sekolah menjadi jauh lebih kaya dan murah. Karena hari pertama dan kedua tahun baru adalah hari libur, pengunjungnya lebih sedikit, dan rasanya pun menjadi jauh lebih lezat. Ini adalah kesan terbesar Feng Yu terhadap sekolah tersebut selama ujian masuk SMA ini. Soal ujian, mereka tak tertandingi oleh generasi-generasi selanjutnya. Belum lagi Feng Yu kuliah sampai jenjang universitas, menjadi broker setelah lulus, dan harus mengikuti ujian lagi. Mana yang tidak lebih kompetitif dari ini, dan mana yang tidak lebih serius dari ini? Setelah 3 hari ujian, Feng Yu merasa ia telah berprestasi dengan baik. Ketika guru memintanya untuk mengisi formulir pendaftaran,
Feng Yu memeriksa ketiga SMA di kota tersebut. Pilihan pertamanya adalah SMA terbaik di kota tersebut. Dipengaruhi oleh Feng Yu, kelas mereka memiliki atmosfer belajar yang kuat semester ini, dan semua orang berprestasi dengan baik. Setidaknya Feng Yu tahu bahwa banyak siswa yang sebelumnya mendaftar ke sekolah menengah kejuruan kini mendaftar ke sekolah menengah atas. Jika mereka tidak bisa pergi ke kota, melanjutkan ke sekolah menengah atas di kabupaten atau kantor cabang juga merupakan pilihan yang baik. Feng Yu, bagaimana hasil ujianmu? Lina tiba-tiba menghampiri dan bertanya. Ia masih memakai jepit rambut merah yang dibelikan Feng Yu, tapi ia hanya memakai jepit rambut ini di sekolah. Tidak apa-apa. SMA di kota seharusnya tidak masalah. Bagaimana denganmu? Feng Yu menyambar apel dari tangan Lina, tak peduli Lina sudah menggigitnya, lalu memasukkannya ke dalam mulut Feng Yu untuk dimakan dengan gembira. Lina pun tak berkata apa-apa. Ia sudah terbiasa dengan hal seperti ini. Aku lulus ujian dengan baik. Coba kulihat bagaimana kamu mengisi formulir pendaftaranmu, bisik Lina. Ia ingin bersekolah di SMA yang sama dengan Feng Yu, masuk universitas yang sama, lalu, ia tak sanggup memikirkannya lagi. Lina mengikuti jejak Feng Yu dan mengisi 3 SMA yang sama. Melihat Feng Yu menjulurkan leher untuk menatapnya, ia segera menutup mulutnya. Wen Dongjun tiba-tiba datang dan berkata, Lina, kamu dan Feng Yu melamar jurusan yang sama. Kok kamu tahu? Lina panik. Apa dia ketahuan? Aku hanya menebak, tapi sekarang aku yakin. Wen Dongjun tampak seolah berhasil menjalankan rencana jahatnya, dan wajah Lina memerah. Feng Yu mendorong Wen Dongjun ke samping dan berkata kepada Lina, abaikan saja dia. Dongjun dan aku akan pergi ke kota beberapa hari lagi. Kamu mau ikut? Main di kota? Yuk. Mata Lina berbinar sesaat, lalu meredup lagi ketika menyadari orang tuanya pasti tidak setuju. Aku nggak ikut. Kalian berdua aja. Aku ada urusan. Mata Feng Yu juga agak kecewa. Semester ini, mereka berdua belajar dan bermain bersama setiap hari. Apalagi, sikap Lina terhadapnya telah berubah drastis. Bagaimana mungkin Feng Yu tidak merasakannya? Lagi pula, Lina sudah sangat cantik, gadis tercantik di sekolah. Dengan sedikit berdandan, dia pasti akan semakin cantik. Feng Yu bahkan yakin jika dia bergerak, dia bisa membawa Lina muda ke hutan dalam 3 hari. Kabar pacaran Feng Yu dan Lina tersebar di seluruh kelas. Mereka tidak mengakuinya, tetapi juga tidak pernah menyangkalnya. Guru San tahu tentang hal itu, tetapi ia tidak berusaha menghentikannya. Perasaan yang muncul di masa remaja memang wajar, tetapi perasaan itu berakhir setelah mereka berpisah di SMA. Setelah Lina pergi, Feng Yu dan Wen Dongjun menyerahkan formulir lamaran mereka dan kembali ke asrama untuk mengemasi barang-barang mereka. Hei, apa yang akan kau lakukan kalau kau dan Lina tidak bisa satu sekolah kali ini? Kau kan pacaran dengannya? Apa kau tidak takut Paman Feng akan menghajarmu kalau dia tahu? Tanya Wen Dongjun sambil mengemasi barang-barangnya. Feng Yu Wen Dongjun cemas apa maksudmu dengan Kami pasti akan masuk ke SMA terbaik, termasuk kamu. Aku? Apa aku bisa masuk SMA terbaik di kota? Jangan membuatku tertawa. Aku bahkan tidak bisa masuk SMA di kota, tapi aku bisa masuk SMA kabupaten dan sekolah cabang. Wen Dongjun tahu batas kemampuannya. Meskipun ia telah belajar sangat keras semester ini, ia masih jauh tertinggal dari energi Feng Yu yang luar biasa di kelas setiap hari, siang dan malam. Jangan khawatir, aku punya rencana. Kamu beres-beres dulu, aku mau lari. Ketika mereka tiba di halaman sekolah, Lina sudah menunggu di sana. Feng Yu berlari ke sana setiap hari, dan Lina akhirnya diseret oleh Feng Yu. Tapi Feng Yu tidak pergi lari hari ini. Ia mengajak Lina duduk di rumput. Ia mengeluarkan cermin kecil dari sakunya dan memberikannya kepada Lina. Ini untukmu. Cermin itu biasa saja, tetapi Lina sangat menyukainya. Ia memandangi jepit rambut merah di kepalanya di cermin. Apapun yang kau inginkan, aku akan meminta Dongjun untuk membawanya kembali saat kita pergi ke Harbin kali ini. Minta dia untuk mengembalikannya? Kamu tidak akan kembali? Aku baru balik bulan depan. Aku ada urusan di Harbin. Gak usah khawatir soal SMA. Kita pasti masih bisa bareng-bareng. Bagaimana jika saya tidak berhasil dalam ujian? Tidak ada yang namanya darurat. Aku sudah menyiapkan semuanya. Kau sudah mengatur semuanya? Bagaimana kau mengaturnya? Lina tidak percaya. Ini hadiah. Wakil kepala sekolah ini adalah rekan seperjuangan ayah iparku. Iparku sedikit membantunya dengan menukar mata uang asing dan obligasi negara, dan juga memberinya rokok dan alkohol. Singkatnya, kita pasti bisa masuk SMA terbaik di kota ini, kata Feng Yu dengan santai. Hubungan antar tokoh sangat rumit, dan Lina sedikit bingung. Kamu ngasih hadiah ke kepala sekolah? Kok bisa-bisanya? Kata Lina kesal. Ujian masuk SMA itu kan cuma soal kemampuan diri sendiri. Kalau cuma ngasih hadiah, itu nggak adil banget. Feng Yu menoleh ke arah Lina. Hari ini,
Ia mengenakan gaun kuning pucat sederhana dengan sulaman teratai putih di bawah garis lehernya. Bunga itu bergoyang tertiup angin. Feng Yu mengamatinya dari atas ke bawah dengan saksama. Pipi Lina memerah dan ia perlahan menundukkan kepalanya. Secercah rasa senang dan malu bercampur aduk di hatinya. Tangannya mengepal, dan ia jelas sedikit gugup. Lina hendak menyuruh Feng Yu untuk tidak menatapnya lagi, tetapi Feng Yu tiba-tiba berkata, "Aku bercanda. Adikku belum menikah, jadi dari mana datangnya kakak ipar? Lagi pula, berdasarkan nilai ujian kami, wajar saja kalau kami bersekolah di SMA terbaik." Lina memelototinya dengan penuh kebencian, memukul Feng Yu pelan, lalu berkata sambil tersenyum, "Kolam teratai di sebelah rumah sakit akan segera mekar. Aku ke sana setiap musim panas dan sungguh indah. Kau harus pergi dan melihatnya." Dan kemarin aku melihat seekor kupu-kupu hinggap di ambang jendelaku. Sebesar dan seindah ini. Lina mengoceh tentang kebahagiaan kecil dalam hidup. Tepat ketika Feng Yu hendak meraih tangannya, Wen Dongjun, yang merusak suasana, berlari menghampiri dan berkata, "Xiao Yu, Paman Feng datang untuk menjemput kita. Dia ada di asrama bawah." Lina buru-buru berdiri. "Feng Yu, aku pulang dulu. Sampai jumpa lagi." Tangan Feng Yu yang terulur terhenti di udara, dan dia menatap tajam ke arah Wen Dongjun. "Jika kau bicara setengah menit lebih lambat, kau pasti sudah mati." Lina kembali ke kelas, mengenakan tas sekolahnya, dan berlari cepat menuju gerbang sekolah. Dari kejauhan, ia melihat Feng Yu sedang memuat barang bawaannya ke bak truk. Ia melambaikan tangan, berbalik, dan berlari pulang. Malam itu, Wen Deguang datang ke rumah Feng Yu. Setelah mendengar cerita putranya bahwa kakak ipar Feng Yu bisa membantu putranya masuk ke SMA terbaik di kota, ia bergegas untuk memastikannya. Feng Xingtai tercengang. Apakah Xiao Li punya kemampuan seperti itu? Namun, melihat putranya berusaha keras mengedipkan mata padanya, ia hanya bisa bergumam dan mengomel sambil setuju, mengatakan ia akan melakukannya. Setelah Wen Deguang pergi, Feng Xingtai langsung bersikap bermusuhan dan mengangkat kemoceng untuk menanyai Feng Yu tentang apa yang sedang terjadi. "Cari teman? Adikku mungkin menikah tahun depan dan pindah. Aku nggak bisa tinggal sendirian di Harbin, kan? Kalian bisa santai, kan?" Melihat ekspresi putranya yang kesal, Feng Xingtai ingin sekali menamparnya. Tapi putranya juga ada benarnya. Ia khawatir putrinya akan pergi ke sekolah sendirian, dan ia tahu putrinya suatu saat nanti akan menikah. Bisakah Xiao Li menyelesaikan semuanya? Feng Xingtai tidak begitu mempercayainya. Sudah dilakukan. Sekarang kepala sekolah yang bertanggung jawab. Wakil kepala sekolah sudah memberikan surat itu ke bagian penerimaan siswa baru. Jangan menatapku seperti itu. Kapan anakmu pernah berbohong kepada siapapun? Waktu kamu ngompol waktu umur 4 tahun, kamu bilang itu tumpah. Waktu umur 6 tahun, kamu mematahkan pohon ceri di rumah Paman Li dan bilang pohon itu tumbang tertiup angin. Waktu umur 8 tahun. Oke. Ayah yang menjemputku, kan? Feng Yu terdiam. Ayahnya ingin mengorek masa lalunya yang kelam, jadi ia harus menyela dan menghentikannya dengan tegas. Dia jenius. Dia akan jadi legenda di masa depan, seseorang yang ingin ditiru semua orang. Seseorang akan menulis buku tentangnya. Ayah harus segera melupakan semua ini. Kalau ditulis di buku, itu akan sangat memalukan bagi nenekku. Keesokan paginya, Feng Yu, sambil membawa ransel, pergi ke kantor pusat lokasi bersama Wen Dongjun, dan kemudian naik bus ke kota. "Aku di sini, Xiao Yu." Li Shiqiang berdiri di luar tembok manusia dan melambaikan tangan dengan putus asa. "Kak Li, ini teman masa kecilku, Wen Dongjun." "Dongjun, ini Kak Li, pacar kakakku." "Halo, saudara Li. Kamu juga? Ayo pergi, mobilnya ada di depan." Setelah naik ke jeep, Wen Dongjun langsung berkata dengan gembira, "Saudara Li, Anda mampu membeli jeep? Apakah semua orang di kota ini mampu membelinya?" Li Shiqiang berkata dengan canggung, "Tidak juga. Hanya sedikit orang di kota ini yang punya mobil. Kebanyakan orang pakai bus. Aku pinjam yang ini dari teman yang kerja di divisi bus kota. Mobil ini sebenarnya mobil pensiunan. Aku tidak pernah pakai kecuali kalau ke pedesaan. Aku cuma kasih dia 2 bungkus rokok setiap kali. Tapi ku dengar mobil-mobil ini akan pensiun dan sepertinya mereka jual murah. Jadi aku berencana beli 1. Mata Feng Yu berbinar. "Saudara Li, kota ini akan mengurangi jumlah mobil? Apakah ada mobil Volga? Jeep ini lusuh sekali. Terbang kemana-mana kalau jalan, dan dingin banget di musim dingin. Volga jauh lebih bagus, benar-benar sedan. Kami tidak punya Volga, tapi kami punya Lada, dan Peugeot. Harganya tidak terlalu mahal. Tidak lebih dari 20.000 yuan. Beli Lada, pakai uang perusahaan, bisa dikendarai seperti biasa, dan pakai untuk menjemput pelanggan saat ada urusan. Saya tidak suka Peugeot. Bukankah kamu bilang uang perusahaan itu berguna? Gunakan untuk membeli mobil? Apa yang kamu takutkan? Seseorang akan segera mengirim uang."
Feng Yu dan Li Shiqiang sedang berdiskusi tentang membeli mobil, dan Wen Dongjun tercengang. Apa-apaan ini? Membeli mobil dengan harga di bawah 20.000 yuan? Itu 20.000 yuan. Aku belum pernah melihat uang sebanyak itu seumur hidupku. Dan bagaimana dengan perusahaannya? Apa yang mereka bicarakan? Kita sudah sampai. Pemilik restoran ini adalah seorang koki kerajaan di masa dinasti Qing. Daging kambing dan hidangan lainnya yang dia buat sangat lezat. Kalian berdua, masuklah dan pesan dulu. Aku akan memanggil adikmu. Wen Dongjun terakhir kali ke kota itu beberapa tahun yang lalu. Dan kali ini, perubahannya sangat besar. Orang-orang di sini semua mengenakan pakaian yang indah, dan restoran ini sangat besar, dengan kapasitas lebih dari selusin meja mungkin cukup untuk mengadakan pernikahan di pertanian. Pelayan, ambil pesanan Anda. 1 potong daging domba, 1 daging babi asam manis, 1 daging sapi spesial, 1 ayam 8 harta, 1 ikan tupai. Semuanya hidangan daging, terlalu berminyak. 1 porsi lobak segar lagi, dan 4 kaleng jian libao. Itu saja. Feng Yu memesan banyak hidangan sekaligus. Pelayan dan Wen Dongjun tercengang. Bukan hanya mereka tidak bisa menghabiskan begitu banyak hidangan, tetapi hidangan-hidangan ini juga tidak murah. Meja besar ini bisa menghabiskan setidaknya puluhan dolar. Feng Yu melihat pelayan itu menatapnya, melambaikan tangannya, dan berkata, "Kakak iparku sedang menjemput adikku. Cepat kirim menunya ke dapur." Menunya seharusnya sudah ada di sini sebelum makanannya datang. Pelayan itu memandang Feng Yu dan tidak mengira dia sedang mencoba mendapatkan makanan dan minuman gratis, jadi dia mengangguk dan pergi menyajikan hidangan. "Xiao Yu, kamu pesan banyak sekali hidangan mahal. Kakak iparmu pasti akan marah," kata Wen Dongjun dengan suara rendah. "Ini baru permulaan. Kakak iparku kaya, jadi kamu tidak perlu khawatir. Dia pasti marah kalau pesanannya terlalu sedikit." Begitu hidangan disajikan, Li Shiqiang dan Feng Danying datang. Mereka tidak mengatakan bahwa hidangannya terlalu banyak, dan meminta Wen Dongjun untuk segera makan, karena kedua anak itu pasti sudah kelaparan. Feng Yu dan Wen Dongjun tak tinggal diam, melahap makanan di meja bak angin puyuh. Mereka berdua masih dalam masa pertumbuhan, dan semasa kecil, mereka memang paling lahap makan, tapi mereka melahap seluruh isi meja. Feng Yu minum soda dan mengobrol dengan Li Shiqiang. "Saudara Li, apakah Anda sering ke Shenzhen akhir-akhir ini?" "Tentu saja. Kamu biarkan mereka istirahat dan bayar mereka, tapi yang mereka lakukan cuma main poker seharian. Pekerjaan mengurus penukaran obligasi pemerintah kecil hampir hilang, dan kini yang tersisa hanyalah menjualnya kembali di antara dua lokasi." Feng Yu telah meminta para pemuda ini untuk bekerja di perusahaan Taihua, tetapi sejauh ini, selain membersihkan gudang dan merenovasi, tidak ada pekerjaan lain. Termasuk makanan dan akomodasi, gaji bulanan Li Shiqiang sebesar 700 yuan cukup untuk dibelanjakan di sini. "Saudara Li, mereka adalah calon anggota tim kita. Saya akan melatih mereka selama saya senggang beberapa hari ini. Saya janji mereka akan bisa membantu kita menghasilkan lebih banyak uang di masa depan." Feng Yu sangat membutuhkan seseorang yang berbakat seperti perantara generasi selanjutnya. Seseorang yang bisa menjual barang dengan harga tinggi, yang tahu barang apa yang langka, barang apa yang laku di suatu tempat, dan yang bisa menemukan barang yang diinginkannya. Namun, di pasar Harbin, pelatihan 1 bulan sudah cukup bagi mereka. Jika mereka ingin benar-benar sukses, itu tergantung pada apakah mereka cocok untuk pekerjaan ini. Wen Dongjun tercengang. "Mungkinkah saudara Li sering pergi ke Shenzhen untuk bermain? Mungkinkah saudara Li mempekerjakan orang, membayar mereka, dan menyuruh mereka bermain poker setiap hari? Dan apa yang dikatakan Feng Yu tentang melatih orang lain? Oke, aku percaya padamu. Sudah makan? Ayo kita ke mall. Kalian berdua akan masuk SMA dan perlu membeli 2 pasang baju baru." Li Shiqiang juga tahu bahwa orang Rusia tua itu akan datang lagi beberapa hari lagi, dan dia pasti akan menghasilkan banyak uang saat itu. Sesampainya di mall, mata Wen Dongjun kembali terbelalak. Mall ini sangat besar, dan pakaiannya sangat indah. Banyak sekali penjual pakaian, bahkan lebih ramai daripada pasar swalayan. Bahkan ada tempat yang menjual pistol mainan, yang dibuat agar terlihat seperti aslinya. Li Shiqiang mengajak mereka ke Harbin untuk bersenang-senang selama 2 hari, bahkan tanpa mengunjungi Shenyang. Wen Dongjun benar-benar tercerahkan kota itu jelas lebih baik daripada pertanian. Ia bertekad untuk bersekolah di kota, tentu saja. Wen Dongjun kembali ke pertanian, tetapi Feng Yu tidak pergi. Perusahaan baru saja dibuka, dan ia dibutuhkan untuk mengambil keputusan dalam segala aspek, seperti peraturan dan ketentuan perusahaan. Sebelum Feng Yu dapat mengemukakan 108 aturan dan peraturan, Li Shiqiang datang berlari sambil membawa telegram berbahasa Rusia, yang pasti dikirim oleh Kirilenko. "Ya, kali ini cukup mendesak, dan volume pembelian meningkat lagi." Feng Yu hanya bertanya-tanya kapan perusahaan akan buka, ketika seseorang datang menawarkan uang. Feng Yu menemukan kantor pos. Belakangan ini, panggilan internasional tidak tersedia di mana-mana. Staf kantor pos,
Yang terkejut dengan upaya pemuda itu untuk melakukan panggilan internasional, awalnya mengira ia sedang menggoda mereka. Tepat ketika mereka hendak memarahinya, mereka melihat Feng Yu mengambil 2 foto Persatuan Agung lalu meraih telepon untuk menghubungi nomor yang ditinggalkan Kirilenko. Petugas di kantor pos baru saja memeriksa uang kertas tersebut dan memastikan keasliannya. Sebelum mereka sempat memberitahu Feng Yu harganya, mereka mulai mengobrol dalam bahasa Rusia. Stafnya terkesan. Dia benar-benar memanggil Lau Maozi. Anak siapa ini? Lau Maozi fasih sekali bicaranya. Saat menelepon, Feng Yu masih menulis daftar dengan pena dan kertas. 5 menit kemudian, panggilan terputus. Ia ingin mengambil uang lebih dan pergi dengan gaya, tetapi dihentikan oleh staf. $5 per menit? Anda bermain selama 5,5 menit, 30. Feng Yu mengeluhkan tingginya biaya panggilan jarak jauh dan mengambil 20 yuan lagi. Ia ingin menelepon beberapa kali lagi agar tidak repot mencari bilik telepon. Setelah selesai menelepon, Feng Yu mengendarai sepedanya kembali ke kantor dan duduk di kantor yang baru direnovasi. Ia meminta yang lain untuk berdiri di pintu dan berpura-pura sangat sibuk. Kurang dari 10 menit kemudian, seseorang berdiri di pintu dan bertanya dengan keras, "Permisi, apakah ini perusahaan perdagangan internasional Taihua?" "Ya, siapa yang kamu cari?" "Saya mencari manajer Anda, Feng." "Saya Wang Hua, seorang tenaga penjualan dari Three Brothers Cannery." "Oh, satu lagi dari pabrik pengalengan? Kamu yang ketiga di sini hari ini." "Oke, naik. Naik tangga dan belok kiri. Itu kantor manajer dengan tulisan, kantor manajer, di pintunya." Wang Hua mulai bertanya-tanya, 3 penjual dari pabrik pengalengan datang hari ini? Ini berarti mereka tidak terlalu membutuhkan makanan kaleng, atau sudah membelinya. Jadi, mungkinkah dia bisa mencapai kesepakatan kali ini? Wang Hua naik ke atas dan mengetuk pintu kantor. Setelah mendengar panggilan masuk, barulah ia membuka pintu dan masuk. Melihat orang yang duduk di belakang meja, ia akhirnya mengerti mengapa suaranya terdengar familiar. Bukankah ini pemuda yang membantu Lau Maozi membeli bahan makanan di koperasi pasokan dan pemasaran hari itu? Apakah dia manajer perusahaan Taihua? Dia terlalu muda, bukan? Namun, ia telah bepergian secara ekstensif sebagai tenaga penjualan selama beberapa tahun dan telah bertemu dengan para bos yang lebih muda dari Feng Yu. Terus terang, mereka adalah profesional generasi kedua yang memiliki banyak koneksi. Ia bertanya-tanya siapakah ayah pemuda ini, seorang pemimpin kota atau pemimpin provinsi? "Halo, manajer Feng. Saya Wang Hua dari Three Brothers Cannery. Buah kalengan kami terjual di seluruh negeri dan bahkan memenangkan penghargaan emas 20 di provinsi 20 tahun lalu." Feng Yu mengerutkan bibirnya. Penghargaan tingkat provinsi ternoda oleh proteksionisme lokal, dan nilainya tidak tinggi. Terlebih lagi, penghargaan emas yang disebutkan Wang Hua kemudian terungkap diorganisir oleh beberapa pengusaha sendiri, hanya untuk meningkatkan reputasi mereka sendiri. Metode ini telah dimainkan oleh generasi-generasi berikutnya sejak lama, tetapi sekarang masih terdengar begitu keren dan mulia. Penghargaan emas? Bagaimana kualitas produknya bisa buruk? "Oh, ini Three Brothers Cannery. Kok kamu tahu kita bakal segera terima buah kalengan?" Wang Hua tertegun sejenak. "Bukankah kamu meminta seseorang untuk meneleponku? Kalau tidak, lalu siapa yang menelepon?" Setengah jam yang lalu, Wang Hua menerima pemberitahuan dari pemilik hotel yang mengatakan bahwa seseorang telah meninggalkan pesan yang mengatakan bahwa Taihua Trading Company sedang mengumpulkan buah kalengan baru-baru ini. Alamatnya telah diberikan kepadanya. Jadi, siapa orang yang meninggalkan pesan itu? Tapi siapa peduli siapa itu? Beli saja makanan kaleng dari pabrik saya. Seorang teman memberitahuku. Benarkah? Temanmu banyak. Tapi kita baru saja bicara dengan 2 pabrik pengalengan, dan harga mereka sangat murah. Aku juga siap menandatangani kontrak. Kamu terlambat? Ayo kita bekerja sama lagi lain kali kalau ada kesempatan. Feng Yu mengambil cangkir teh kosong di atas meja dan tampak seperti sedang minum teh untuk mengantar tamunya pergi. Wang Hua cemas, "Bos Feng, makanan kaleng kami rasanya enak sekali. Dan sekarang sudah ada di Harbin. Gudangnya tidak jauh dari sini. Silakan lihat-lihat. Harga kami juga sangat murah, dan laku keras di pasaran." Karena terburu-buru, Wang Hua bahkan menggunakan panggilan kehormatan untuk menyapa Feng Yu, yang jauh lebih muda darinya. "Benarkah? Tapi kedua perusahaan itu sedang membicarakan barang spot. Lagi pula, aku sudah setuju, dan harga yang ditawarkan pihak lain sangat murah." Feng Yu kembali mengucapkan kata murah. "Harga kami bahkan lebih murah. Cuma $3 sebotol." $3? Itu terlalu mahal. 2 lainnya sekitar $2. Meskipun Feng Yu tidak tahu harga makanan kaleng saat ini, harganya pasti tidak lebih dari $2. Kalau dijual di toko, harganya setidaknya $4 atau $5. Jumlah kami lebih banyak, 1 botol 1,5 kilogram, sedangkan punya mereka semua 1 kilogram. Lupakan saja, isinya sup, dan daging aslinya hampir sama. Oke, aku akan menghubungimu lain kali aku membelinya.
Feng Yu menyela bualan Wang Hua. Bos Feng, kita bisa membuatnya lebih murah. $2.60 per botol sudah yang termurah. Kalau lebih murah lagi, biayanya tidak akan tertutupi. Wang Hua pernah melihat Feng Yu boros saat membantu Lau Maozi membeli makanan kaleng terakhir kali. Jika kesepakatan ini tercapai, dia pasti bisa menyelesaikan tugasnya untuk kuartal ini. Saya akan membelinya seharga $2.20. $2.20 sungguh tidak cukup. $2.40 bahkan tidak semurah itu, bahkan di koperasi pemasok dan pemasaran. Saya jamin semuanya produk segar dari bulan ini. Saat ini, bahan tambahan makanan sudah langka, dan masa simpan makanan kaleng pun semakin pendek. Banyak pedagang nakal mengemas ulang makanan kedaluarsa dan menjualnya di tempat lain. Lagi pula, ini transaksi sekali pakai, jadi mau untung banyak atau sedikit, Anda tetap untung. Feng Yu mendecakkan bibirnya dan mengerutkan kening sambil berkata, $2.04. Berapa botol yang kau punya di gudangmu? 500. Feng Yu menggelengkan kepalanya itu tidak cukup. Wang Hua gembira kita bisa langsung kirim dari pabrik. Barangnya akan sampai dalam 3 hari. Bos Feng mau berapa lagi? 1000 botol pun tak masalah. Kalau begitu, kirimkan 500 botol lagi. Persi kuning, Hawthorne, dan berbagai jenis lainnya dipersilakan. Pembayaran akan dilakukan keesokan harinya setelah botol-botol itu dimuat. Boleh? Tidak masalah? Sama sekali tidak masalah. Saya akan segera menghubungi manajer pabrik. Tuan Feng, haruskah kita tanda tangani kontraknya dulu? Wang Hua mengeluarkan sebuah kontrak berstempel resmi dari tasnya. Kuantitas, harga satuan, jenis, jumlah, dan informasi lainnya semuanya dikosongkan. Wang Hua mulai mengisinya di depan Feng Yu. Feng Yu memeriksa kontrak itu dengan saksama. Ada beberapa klausul di dalamnya, tetapi tertulis dengan jelas. Kedua belah pihak diharuskan membayar ganti rugi 2 kali lipat atas pelanggaran kontrak. Ia tersenyum, membuka laci, dan mengeluarkan stempel resmi. Ia menempelkannya dengan cepat, lalu menandatanganinya dengan namanya, Feng Xingtai. Jika pihak lain bermain curang, Feng Yu dapat membatalkan kontrak tersebut. Oke, ayo siapkan. Truknya harus dimuat paling lambat 5 hari lagi. Kalau penjualannya bagus kali ini, aku akan beli lagi bulan depan. Hai, terima kasih, Tuan Feng. Saya menginap di kamar 201 Hotel Jiaxing. Ini nomor telepon hotelnya. Kalau butuh sesuatu, hubungi saya saja. Feng Yu akhirnya tersenyum setelah melihat Wang Hua pergi. Ia ingat makanan kaleng yang dibelinya di koperasi pasokan dan pemasaran harganya 2,9 yuan per botol terakhir kali. Sekarang harganya hanya 2,4 yuan. Manajer Su pasti menghasilkan banyak uang. Ya, mulai sekarang, manajer Su tidak akan pernah mendapat uang lagi darinya. Setelah itu, para penjual dari berbagai pabrik terus berdatangan ke Feng Yu untuk membicarakan bisnis. Beberapa di antaranya adalah informasi kontak yang ditulis Feng Yu hari itu, dan beberapa lagi adalah informasi kontak yang diminta Feng Yu dari rekan-rekannya di koperasi pasokan dan pemasaran, yang diminta Li Shiqiang. Tak terkecuali, begitu mendengar ada perusahaan yang mau menjual produknya dalam jumlah besar, mereka semua berbondong-bondong datang bagai lalat yang mencium bau amis. Feng Yu, dengan kefasihan dan beberapa trik cerdiknya, berhasil memikat para penjual. Ia tidak hanya menawarkan harga yang sangat rendah, tetapi kebanyakan dari mereka setuju untuk membayar keesokan harinya setelah barang dimuat. Hanya 3 pabrik yang mewajibkan pembayaran sebagian deposit terlebih dahulu. Semuanya adalah pabrik milik negara, dan tanpa deposit, hal itu sama sekali mustahil. Deposit? Feng Yu mencibir dan mengubah semuanya menjadi deposit. Uang muka dan uang muka sama sekali berbeda. Uang muka berarti sejumlah uang yang dicadangkan. Jika salah satu pihak melanggar kontrak, uang muka akan dikembalikan 2 kali lipat dari jumlah yang ditentukan dalam kontrak, dan tidak ada kompensasi lain yang diperlukan. Hal ini sangat mudah dimanipulasi. Di sisi lain, uang muka berarti kontrak telah difinalisasi. Jika salah satu pihak melanggar kontrak, pihak tersebut harus membayar 2 kali lipat harga total. Ini jumlah yang sangat besar. Bagaimana mungkin Feng Yu bisa ditipu? Feng Yu hanya tahu perkiraan jumlah yang diinginkan Kirilenko, tetapi ia tidak yakin berapa jumlahnya. Ia menandatangani kontrak dengan orang-orang ini. Jika jumlahnya sedikit kurang, ia yakin mereka akan menerimanya demi pesanan Feng Yu, klien besarnya di masa mendatang. Mereka tidak akan meminta Feng Yu membayar deposit 2 kali lipat. Kalaupun mereka melakukannya, Feng Yu mampu membayarnya. Jika itu adalah deposit, Feng Yu harus melunasi semua pembayaran sesuai jumlahnya. Bahkan jika Kirilenko tidak menginginkannya, ia harus membelinya dan menyimpannya sebagai inventaris. Jika tidak, ia harus membayar 2 kali lipat harga total, yang akan membuat Feng Yu bangkrut. Para penjual terkejut dengan kemampuan Feng Yu dalam menulis dengan cermat. Mereka tidak menyangka dia begitu cerdas di usia semuda itu. Sulit untuk membodohinya, tetapi mereka semua setuju untuk mengikuti kontrak baru yang diajukan Feng Yu. Syarat dan ketentuannya jelas,
Tanggung jawab kedua belah pihak terdefinisi dengan jelas, dan tanggal pembayaran terakhir juga tertulis. Jangan berasumsi bahwa para penjual di pabrik-pabrik milik negara saat itu sepenuhnya jujur. Mereka akan menuntut kompensasi dan bahkan memblokir pintu Anda untuk menuntut pembayaran. Tentu saja, pergi ke pengadilan tidak populer saat itu, jadi mereka bahkan lebih berhati-hati dan tidak akan setuju untuk memuat truk tanpa melihat uangnya. Feng Yu memutuskan untuk membayar dalam waktu 1 hari setelah barang dimuat kali ini agar dapat meninggalkan kesan yang baik. Setelah 2 atau 3 kali bekerja sama, ia bisa menunda pembayaran. Saat itu, Kirilenko tidak perlu datang. Ia cukup menelepon dan menanyakan barang apa yang diinginkannya dan berapa harganya. Lalu Feng Yu akan mengirimkannya. Kirilenko bisa membayar setelah menerima barang, dan Feng Yu hanya perlu membayar deposit kecil. Pada saat itu, perdagangan internasional Feng Yu akan resmi didirikan, dan dia bisa menjalankan bisnis besar dengan modal yang sangat sedikit. Pada hari ketiga, semua barang dikirim ke Harbin. Beberapa gudang pabrik yang tidak cukup besar langsung dikirim ke gudang perusahaan Taihua, sehingga gudang tersebut penuh sesak. Li Shiqiang akhir-akhir ini sering berdagang obligasi pemerintah. Meskipun harga obligasi pemerintah di Harbin juga sedikit meningkat, harganya masih lebih tinggi di Shenyang. Feng Yu membiarkan Li Shiqiang menjalankan bisnis ini. Setelah kota-kota lain membuka perdagangan obligasi negara secara bebas di akhir tahun, bisnis ini akan memasuki periode puncak yang singkat. Hanya saja, melakukan ini setiap hari terlalu melelahkan. Feng Yu pasti tidak akan melakukannya. Terakhir kali dia melakukannya, dia kelelahan. Dan bau di kereta itu terlalu menyengat. Feng Danying telah beberapa kali mengeluh kepada Li Shiqiang, mengatakan bahwa mereka berdua memiliki lebih sedikit waktu untuk bertemu karena seringnya mereka bertukar pesan. Li Shiqiang hanya terkekeh. Feng Yu mengatakan bahwa bisnis ini hanya akan bertahan paling lama hingga pertengahan tahun depan. Setelah sebagian besar kota membuka perdagangan obligasi negara gratis, harga obligasi negara di berbagai kota akan stabil. Jika Anda tidak menghasilkan uang sekarang saat ada perbedaan harga, Anda tidak akan bisa menghasilkan uang setelah tahun baru. Kabar baik juga datang dari Li Shiqiang. Rekan-rekannya mengatakan bahwa pemerintah kota telah memutuskan untuk membuang mobil-mobil tua ini, dan mobil-mobil baru telah dibeli. Namun, pemerintah kota mengatakan bahwa jumlah minimum mobil tua yang akan dibuang adalah 3, dan mereka tidak akan menjualnya kepada perorangan, dan belum ada faktur. Feng Yu mengangkat alisnya, tampak seperti orang kaya. Apa masalahnya? Bukankah ini hanya masalah membeli setidaknya 3? Kalau begitu, kita beli 3 mobil. 1 jeep dan 2 lada. Lalu kita tinggal jual 1 lada. Aku rasa mobil sebagus itu tidak mungkin dijual. Mobil-mobil bekas di kota ini memang terawat dengan baik. Rem dan komponen lainnya andal. Interiornya juga terjamin kebersihannya. Setelah diperbaiki, mobil-mobil ini bisa dijual kembali hampir seperti baru. Xiao Yu, 3 mobil itu mahal banget. Jeep masih oke, cuma lebih dari 10.000, dan lada paling nggak 40.000 atau 50.000. 3 mobil harganya pasti lebih dari 100.000. Apa perusahaan punya cukup uang? Feng Yu mengira semuanya murah sekarang. Tetapi ia lupa bahwa harga mobil mungkin akan lebih mahal sekarang daripada di masa depan. Mobil impor, khususnya, harganya sangat mahal. Namun, perusahaan tersebut memiliki cukup uang. Setelah menegosiasikan bisnis bernilai jutaan, Feng Yu hanya membayar deposit sebesar 60.000 yuan. Ia akan membayar setelah barang dimuat. Perusahaan masih memiliki lebih dari 100.000 yuan di rekeningnya, yang sangat mencukupi. Beli saja, kita tidak kekurangan uang. Kamu bisa naik jeep di musim panas dan lada di musim dingin. Itu kan kendaraan khusus pimpinan perusahaan. Kak Li, tolong carikan aku SIM. Kamu bisa mengemudi? Li Shiqiang menatap Feng Yu dengan heran. Cih nyetir mobil? Di pertanian kita, berapa banyak orang yang punya traktor di rumah yang gak bisa? Tenang saja, nanti aku cari tempat kosong dan nunjukin keahlianku. Meninggalkan 2 mobil sekaligus, bukankah bagus kalau Paman Feng tahu? Li Shiqiang ragu-ragu. Kalau kamu gak ngasih tahu aku dan aku gak ngasih tahu dia, gimana dia bisa tahu? Bukankah tujuan cari uang itu buat dibelanjain? Kamu gak mau naik lada, kan? Feng Yu adalah orang yang menikmati hidup. Jika ia bisa mengendarai mobil bagus, ia pasti ingin mengendarainya dengan lancar dan nyaman. Jika ia tidak kekurangan uang, ia bahkan ingin membeli Mercedes-Benz atau BMW impor. Baiklah, aku akan bicara dengan temanku dan lihat berapa harganya untuk 3 mobil. Dia kelas mobil, jadi aku akan memintanya memilih 3 mobil yang bagus untukku. Saudara Li, ajak dia makan malam dan beri dia angpau. Jangan pelit, beri dia 100 yuan. 100 yuan? Itu lebih dari gaji sebulan. Tapi Li Shiqiang menggertakkan gigi dan mengangguk setuju. Dia tidak bisa menyimpan uang sebanyak ini. Li Shiqiang bertindak cepat karena perusahaan Taihua adalah perusahaan pertama yang menghubunginya untuk membeli mobil, dan mereka menginginkan 2 lada dan 1 jeep sekaligus. Harga yang ditawarkan kota juga sangat murah,
dan mereka memperbolehkan Li Shiqiang untuk memilih sendiri. Ada puluhan mobil, yang sebagian besar awalnya tidak terpakai. Kota ini memiliki mobil-mobil yang terbuang dan tidak terpakai, dan tidak akan memberikannya kepada pemerintah kabupaten dan kota. Sama seperti sekarang, meskipun kota telah mengganti armadanya dengan mobil baru, pemerintah kabupaten masih kekurangan mobil. Mereka menjualnya untuk melunasi utang, tetapi tidak akan mendistribusikannya ke tingkat yang lebih rendah. Rekan-rekan Li Shiqiang memberitahu dia sebelumnya bahwa ada 2 Lada yang setidaknya 70% baru dan sebuah Jeep yang 80% baru. Keduanya dieliminasi dalam batch ini karena terlalu kotor dan tidak ada yang menggunakannya. Mengikuti warnanya, Li Shiqiang berpura-pura membuka kap mobil dan melihatnya. Tetapi sebenarnya yang dia lihat adalah tanda yang dibuat oleh rekan-rekannya. Saya mau yang ini, dan yang ini. Di mana saya bisa membayarnya? Feng Yu masih tidur siang di lantai atas ketika ia terbangun oleh suara klakson mobil. Ketika ia turun, ia melihat ketiga mobil telah kembali. Akhirnya, sedan. Feng Yu sudah muak dengan Jeep jelek itu. Sekarang, mengendarai Lada seperti mengendarai mobil sport impor. Mengendarainya di jalan saja sudah akan menarik perhatian. Tidak masalah, uji kendara dan jalan-jalan. Begitu Kirilenko keluar dari bandara, ia melihat mobil Lada dari negaranya, yang membuatnya sangat bangga. Lihat, mobil kami sangat populer di Tiongkok. Tetapi yang tidak dia duga adalah pintu mobil Lada terbuka dan Feng Yu keluar dari kursi belakang. Hah? Apa Feng ganti mobil? Dia beli mobil Cina khusus buatku. Teman yang baik banget. Feng Yu tidak tahu bahwa tindakannya yang tidak disengaja membuat Kirilenko kembali menyukai dirinya. Tuhan tahu, ia hanya ingin merasa lebih nyaman. Saudara Ji, selamat datang kembali ke Tiongkok. Saya sudah menyiapkan jamuan penyambutan dengan ergoto terbaik. Alamat aneh Feng Yu membuat Kirilenko tertegun sejenak. Tetapi ketika mendengar tentang ergoto, Kirilenko tersenyum. Setelah minum banyak, Kirilenko kembali teler. Feng Yu menjelaskan bahwa Jisiong dalam bahasa Mandarin adalah kependekan dari saudara laki-laki Kirilenko, yang membuatnya semakin bersemangat. Ia meraih tangan Feng Yu dan memaksa Feng Yu untuk menginap di hotel internasional bersamanya. Tetapi kali ini Feng Yu menolak mentah-mentah. Kamu boleh tidur sekamar denganku, tapi aku tidak bisa. Terakhir kali, aku tidak bisa tidur setengah malam dan ada lingkaran hitam di bawah mataku. Tunggu sampai aku bisa kentut, menggertakkan gigi, mendengkur, dan berbicara sambil tidur. Lalu kita bisa tidur sekamar dan lihat siapa yang kurang tidur duluan. Keesokan harinya, ketika Kirilenko bangun dan turun ke bawah, ia melihat Li Shiqiang menunggu di pintu mobilnya. Ia masuk ke dalam mobil tanpa mengetahui apa yang sedang terjadi dan dibawa ke tempat yang asing. Ini terlihat seperti gudang. Setelah pintu terbuka, Kirilenko melihat setumpuk barang yang sangat diminati di Uni Soviet, barang yang sama yang ingin ia beli di Tiongkok. Apa artinya ini? Apakah Feng yang menyiapkannya untukku? Suara familiar terdengar dari lantai atas, seolah-olah Feng sedang berdebat dengan seseorang. Begitu Kirilenko naik ke atas, ia melihat seorang pria membanting pintu dan pergi dengan marah, sementara Feng berteriak-teriak di dalam ruangan. Melihat Kirilenko, Feng Yu tersenyum dan berkata, Kakak Ji, tidak masalah memanggilmu sepagi ini, kan? Feng, sepertinya aku mendengarmu berdebat dengan seseorang. Apa yang terjadi? Feng Yu berpura-pura malu. Tidak ada. Hanya saja koperasi pemasok dan pemasaran tidak mau menjual lagi kepada kami. Pimpinan mereka sudah berganti. Saya sudah menghubungi beberapa pemasok lain, tetapi mereka tidak bisa menurunkan harga karena ini kerja sama pertama kami. Feng, kamu sudah bekerja keras untukku. Aku mengerti. Tidak apa-apa kalau harganya sedikit lebih tinggi. Tidak, aku tidak akan membiarkanmu rugi. Aku harus memberimu harga yang sama seperti terakhir kali. Lihat produk-produk di bawah ini. Semuanya sama harganya seperti terakhir kali. Aku tidak mau yang harganya lebih tinggi. Aku tidak bisa membiarkanmu rugi, kata Feng Yu dengan tegas. Kali ini giliran Kirilenko yang merasa sedikit malu. Ia menggosok-gosok tangannya dan berkata, Feng, saudaraku, aku ingin jujur padamu. Aku sebenarnya bisa menghasilkan banyak uang dengan mengirimkan barang-barang ini kembali ke Tiongkok. Jadi, harga yang sedikit lebih tinggi tidak masalah. Feng Yu berkata dengan santai, berapa banyak uang yang bisa kamu hasilkan? Barang ini sangat mahal di sini, dan kamu harus mengangkutnya. Untung 10% saja sudah cukup. Tidak, kamu tidak mengerti kami. Kami sangat membutuhkan barang-barang ini. Jadi, saya mendapat sekitar 40%. Sialan. Feng Yu tak kuasa menahan diri untuk mengecap bibirnya. Ia mengira Kirilenko untung besar, tapi tak menyangka akan sebanyak ini. Terakhir kali, ia membeli barang senilai 300.000 rubel. Bukankah itu berarti untung 120.000 rubel? Terlebih lagi, Feng Yu curiga bahwa Kirilenko berbicara tentang keuntungan murni, setelah dikurangi biaya-biaya seperti biaya pengiriman dan biaya agensi yang dibayarkan kepada Feng Yu. Bukankah bisnis ini terlalu mudah dijalankan?
Feng Yu kemudian teringat bahwa Uni Soviet telah diseret ke dalam program Star Wars oleh Presiden A.S. Reagan. Produktivitas dan dana negara diarahkan pada persenjataan, teknologi antariksa, dan aspek-aspek lainnya, dan sangat sedikit yang diinvestasikan untuk mata pencaharian rakyat. Perekonomian Soviet sedang runtuh, dan tampaknya waktunya tidak lama lagi bagi negara pertama dalam sejarah untuk memisahkan diri dari Uni Soviet. Perdagangan dengan Uni Soviet merupakan area yang menjanjikan, karena Uni Soviet kehabisan segalanya kecuali industri militernya. Misalnya, kita bisa mengakuisisi beberapa komponen mekanis Uni Soviet, yang saat ini lebih unggul daripada produksi dalam negeri. Selain itu, ada banyak produk industri yang bahkan tidak tersedia di Tiongkok. Jika kita berhasil melalui jalur ini, mengumpulkan uang dalam jumlah besar dalam waktu singkat jelas bukan mimpi. Namun, saat ini tidak mudah untuk mendapatkan izin impor dan ekspor. Perusahaan dagang Feng Yu bahkan tidak memiliki izin impor sama sekali. Meskipun telah memiliki izin ekspor, perusahaan tersebut juga menerapkan beberapa ketentuan yang tidak adil. Misalnya, jika ada mata uang asing di rekening Anda, maka uang yang bisa Anda tarik dari bank hanya berupa RMB. Bagaimana dengan mata uang asing tersebut? Mata uang asing tersebut telah diambil oleh negara. Menghasilkan devisa adalah tugas krusial saat ini, dan peraturan perbankan sangat ketat. Ekspor diperbolehkan untuk menghasilkan devisa, tetapi jika Anda ingin mengimpor, Anda harus membayar dengan mata uang asing, bukan? Ini sangat merepotkan. Oleh karena itu, izin ekspor mudah diperoleh, tetapi izin impor jarang dikeluarkan kecuali untuk perusahaan milik negara. Kota-kota pesisir dapat mengimpor dari Hong Kong, tetapi wilayah pedalaman masih berada di bawah blokade ketat. Feng Yu mengeluarkan sebuah daftar dalam bahasa Rusia dan menyerahkannya kepada Kirilenko saudara Ji. Lihatlah barang-barang di sini. Apa yang kamu inginkan? Setelah kamu memilih satu, beritahu aku dan aku akan menghitung harga terendah untukmu. Aku jamin kamu tidak akan mendapat uang sepeser pun di kemudian hari. Kirilenko begitu tersentuh hingga air matanya menggenang. Inilah arti persahabatan revolusioner internasional yang sesungguhnya. Begini, saya baru saja menyebutkannya lewat telepon, dan mereka mencatat semuanya dan membantu saya menghubunginya. Ini sangat membantu saya. Dalam daftar tersebut, tidak hanya ada produk-produk yang disebutkan Kirilenko di telepon, tetapi juga beberapa produk yang tidak disebutkan di telepon, tetapi harganya sangat murah di Tiongkok. Kirilenko membacanya sambil mengisi jumlah barang di formulir. Tidak ada satupun barang di kertas besar ini yang tidak ia inginkan. Kirilenko duduk di kursi sambil minum teh hitam, sementara Feng Yu memegang kalkulator dan mengetik. Dalam waktu kurang dari 5 menit, harganya pun dihitung. Saudara Ji, menurut perhitungan saya, harga minimum untuk mengantar Anda ke kereta seharusnya 520.000 rubel. Namun, saya yakin bisa membantu Anda menegosiasikan sisa 20.000 rubel, tetapi akan memakan waktu sekitar 3 hari. 3 hari? Gerbong kereta yang kupesan untuk lusa. Bagaimana kalau begini? Aku bisa bernegosiasi berapapun yang kau mau. Aku akan menerimanya. Kali ini aku hanya membawa 500.000 rubel, jadi kau bisa mengurangi harga beberapa barang.